Lo ngapain gue? Ibu ini. Bu, say hello dulu, Bu. Bayarin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih, Bu. Iya, Bu. Semangat teh. Ibu, lu bajunya bagus tuh. Boleh. Saldi. Bayarin. Makasih ya. Lo ngapain gue?
Ibu ini. Bu, masuk sini dulu, Bu. Dadah dulu, Bu. Bu, dadah dulu, Bu. Bu, say hello dulu, Bu. Bayarin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih, Bu. Emina Sun Battle SPF 50 with maximum airy protection. Beri perlindungan maksimal dengan encapsulated UV filter. Mudah diratakan, menyerap sempurna, maksimal melindungi dari radiasi sinar UV. Emina Sun Battle SPF 50, our beauty bestie. Bajunya bagus tuh. Bu, baju udah merah banget nih, Bu. Aku putih. Bu ini. Bu. Saldi. Sedikit ya. Bayarin. Oke ya. Makasih ya. Lo ngapain ikutin gue? Ibu ini. Bu, masuk sini dulu, Bu. Dadah dulu, Bu. Bu, dadah dulu, Bu.
say hello dulu, Bu. Bu Erin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih, Bu. Iya, Bu. Semangat teh. Semangat teh. Ibu. Bu, bajunya bagus dulu. Bu, bajunya udah merah banget ini, Bu. Aku putih. Bu Erin. Bu. Saldi. Sedikit ya. Bu Erin. Lagi ya. Makasih ya. Pak, duduk, Pak. Orang saya nggak nyampe tuh bagian ini bu. Saya nggak nyampe. Lo ngapain ikutin gue? Ibu Erin. Bu, sini dulu, Bu. Dadah dulu, Bu. Bu, dadah dulu, Bu. Bu, say hello dulu, Bu. Bu Erin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih, Bu.
Iya, Bu. PAC, ranting dan anak ranting serta kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui streaming channel YouTube. Yang terhormat anggota DPR RI, DPRD dan DPD seluruh Indonesia, yang terhormat para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, rekan-rekan dari badan dan sayap partai serta rekan-rekan dari media. Selamat datang di acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gelombang ketiga. Hadirin sekalian, acara siang ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Irwansa Putra, Ketua DPC Sumedang, diikuti oleh seluruh peserta. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan himne PDI Perjuangan. Dedication of Life oleh Bapak Hendy Hendrar Prihadi, Ketua Umum Taruna Merah Putih. Diharapkan semua hadirin mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib dan hikmat. Hadirin dimohon berdiri. Purchase Freddy Keju Oles, bikin yang simple jadi spesial. Rambut 5 kali lebih kuat, mengurangi rambut rontok. Sehat berkilau. Try and just feel it.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan seluruh hadirin sekalian, mari kita menunduk kepala sejenak, mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Terutama Bapak Bangsa dan Proklamator kita, Bung Karno, dan seluruh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Merdeka! Dedication of life. Saya ada Baik untuk kalian semua. Yoisi, yeah, pula. Kalian harus tahu, Yoisi diproses dengan fermentasi probiotik baik untuk usus. Dapatkan hadiah dari balik tutup botol. Beli sekarang. Yoisi, our choice. Healthy never taste so good. Wardah presents Matte and Glass World. Expand your color with 7 new glass shades. Tampilkan warna glass yang intense for every version of you. And experience your days in comfortable matte texture. Penuh eksplorasi dan lebih ringan with Forni Lightweight Matte Collection. Easy swipe from moment to moment. Rasakan kenyamanan dalam setiap warnamu. Glass all day, Matte your day with multi-comfort and long-lasting formula. Explore Wardah Matte and Glass now. 10 September 1966. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan DPP PDI Perjuangan oleh Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tadi kami laporkan kepada beliau bahwa dekorasi terkait dengan pohon ini bersifat permanen. Karena salah satu karakter kepemimpinan dari Ibu Mega yang sangat kuat, selain keteguhan di dalam ideologi dan jalan konstitusi serta demokrasi, juga kepemimpinan biopolitik, kepemimpinan yang menggelurakan semangat cinta tanah air, cinta alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan ini lengkap juga kalau di sebelah kanan kita adalah pesan-pesan kebenaran. Maka pesan-pesan kebenaran ini menatap Indonesia kini dan masa yang akan datang, termasuk kebenaran dalam sejarah. Jadi sangat lengkap. Juga Mas Prananda Prabowo, Ketua DPP dan sekaligus Kepala Situation Room, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Prananda ini juga merancang suatu sistem komunikasi termasuk untuk pilkada. Hadir juga Mas Pramono Anung Wibowo, Sekjen Senior dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Maka tahan di dalam segala medan juang. Di sini hadir juga Mbak Bintang, Menteri kita, mana kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Risma, mohon izin Ibu, terus memperkuat akar rumput rakyat Marhen di Jawa Timur saat ini. Jadi mohon pamit. Kemudian Pak Lauli, kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juga Pak Abdullah Aswar Anas mohon izin. Rekan-rekan DPP, DPD, DPC, ranting dan anak ranting serta satgas partai yang mengikuti secara daring. Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk yang mengikuti secara daring. Rekan-rekan pers, hadirin sekalian, perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.
Kata Mas Prananda, Mas Indra Priyadi tadi membaca Dedication of Life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca Dedication of Life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jane Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini. Cheese Freddy Keju Oles, bikin yang simple jadi spesial. Aha! Scarlett AHA Body Serum, kulit ekstra cerah dan halus.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ketua Umum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Total pasangan calon yang telah diumumkan dari gelombang 1, 2, dan 3 sebanyak 534 daerah. Dan dari PD Perjuangan yang menggembirakan itu total adalah 45,8%. Komposisi kerjasama dengan parpol lain dari Partai Golkar 9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah dan 16 calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi menunjukkan proses kaderisasi yang berlangsung semakin sistemik. Ibu Ketua Umum dan hadirin sekalian, demikian laporan kami, dan selanjutnya mohon perkenan Ibu Ketua Umum untuk berkenan memberikan surat rekomendasi kepada perwakilan calon dan sekaligus menyampaikan sambutan, serta nanti juga ada permohonan khusus dari Bang Oso untuk Kota Mobagu ya, untuk diberikan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekjen DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya, hadirin kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan kami akan panggilkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur dan kami undang untuk segera maju ke depan. Yang pertama, Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah, kami panggil Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendi Hendrar Prihadi. Yang ketiga, Provinsi Gorontalo, kami panggilkan Bapak Hamzah Iza dan Bapak Abdurrahman Abahmid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami panggilkan Bapak Ansi Lema dan Ibu Jen Natalia. Provinsi Kalimantan Utara, kami panggilkan Bapak Andi Sulaiman dan Bapak Andri Partono. Serta Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Kandau dan Bapak Legend TNI Purnawirawan Alfred Denny Twece. Kami mohon Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan untuk menyerahkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Iya, kita foto bersama dahulu bersama Ibu Ketua Umum dan Bapak Prananda Prabowo. Iya, metal, ya. Panasonic. Easy swipe from moment to moment with Wardah Melton Glass. Tahun ini, 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. 79 tahun sudah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama untuk semua. Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia yang merupakan induk dari PDI Perjuangan. Dengan tugas sejarah tersebut, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Atas dasar kesadaran historis ini, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah momentum bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memiliki energi perjuangan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, agar terwujudlah masyarakat adil makmur dengan karakter sejati sebagai bangsa pejuang. Pemimpin yang dipersiapkan PDI Perjuangan adalah pemimpin visioner yang merakyat, mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengedepankan pembangunan yang respek terhadap kelestarian lingkungan. Pemimpin yang dipersiapkan memiliki komitmen tinggi agar Indonesia berdikari di bidang ekonomi dengan mengedepankan politik tata ruang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan dan pertahanan, serta terus memajukan daya saing manusia Indonesia dengan memajukan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, hingga memastikan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Menghadapi agenda demokrasi pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, PDI Perjuangan bertekad menjadikan momen pilkada 2024 untuk menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi, bukan hanya sebagai sebuah pesta demokrasi, tapi juga memastikan pilkada 2024 berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat tanpa adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi PDI Perjuangan,
Pilkada 2024 juga harus memperkuat integrasi pembangunan dan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan membuka selebar-lebarnya keterlibatan daerah bergotong royong dalam proses pembangunan nasional. Guna memenangkan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan telah bergerak cepat dengan menggelar pelatnas tim pemenangan Pilkada 2024 yang terbagi dalam 4 gelombang. Pesertanya sudah lebih dari 250 daerah dengan total lebih dari 2.200 orang tim sukses yang terlibat dalam pelatihan. Sebagai satu-satunya partai di era pasca reformasi yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif 3 kali berturut-turut, PDI Perjuangan mempersiapkan materi-materi pelatihan terbaik yang merupakan gabungan dari praktik-praktik pemenangan di lapangan berdasarkan pengalaman panjang kepartaian yang telah teruji. Dari mulai pemetaan politik, penyusunan strategi pemenangan, pelaksanaan kampanye, manajemen media, penggalangan relawan, pengamanan suara, pelatihan hukum, dan lain sebagainya. Para pemberi materi adalah mereka para senior yang kaya akan pengalaman pemenangan di lapangan, yang telah merasakan asam garam, pahit getir pertarungan, dan tidak pernah menyerah dalam setiap perjuangan ideologis partai, agar Pancasila benar-benar dibumikan menjadi pemersatu dan jiwa kebangsaan Indonesia Raya. Bagi PDI Perjuangan, dengan memenangkan pilkada serentak, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu merasakan setiap nafas penderitaan rakyat dan mengatasinya bagi kemajuan dan peningkatan daya unggul bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi agar semakin maju dan beretika. Inilah tekad PDI Perjuangan untuk terus menyempurnakan proses pelaksanaan demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Inilah PDI Perjuangan yang akan melangkah memasuki pertarungan Pilkada 2024 dengan kepala tegak dan semangat membara bagaikan api nan tak kunjung padam yang selalu bergelora di dalam dada. Inilah PDI Perjuangan yang bangkit, bergerak, menang. Merdeka! 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 Ya, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyimak dengan seksama pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Ketua Umum kita, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai
Jadi saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini terakhir. Karena ini gelombang ketiga, alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan, saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya tuh loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Siapa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh ndak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Kok bisa ya? Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul ndak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau ndak ya ndak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi mamanya daerah tebel-tebel itu loh, Jawa Barat,
Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis, gue bilang. Nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Lah iya loh. Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu yang saya pernah seringkali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau diinikan, dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya. Itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur. Akhirnya mahasiswa rupanya apa ya, kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu, saya masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti gitu. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja, nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang loh, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya
Punya ngerti nggak? Itu betul-betul loh, ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, rileks aja. Orang banyak juga yang seneng sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir, inget banget itu apa itu namanya DPR itu, kan waktu itu juga saya liatin ya, keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya, jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu. Bener toh? Udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja, duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK masih punya nurani. Karena kalau baca pidato saya, itu kan saya suruh baca lagi. Yang waktu itu saya udah bilang, wah. Ini kalau MK-nya kayak gini padahal itu yang saya buat. Gitu. Waduh, nih new order baru bisa muncul lagi loh. Iyalah. MK loh, yo ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya selalu bilang, Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman. Tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah, masih banyak itu anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, iya stunting kok pakai persen-persen. Stunting tuh ya 0. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu tuh sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi panglima, saya komplain, Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini apa namanya deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya, Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar. Sebenarnya 80-an gitu.
Waduh, mau ngajarinnya susah loh. Gitu loh, makanya aduh udah deh. 0 gitu. Ya asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet. Udah selalu kalau nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki, cerewet. Saya seneng malah. Iya, daripada gini coba. Maaf dah, enggak dah. Saya sama kakak saya kan selalu bersaing sama Pak Guntur. Iya, suka jengkel dia. Saya kalau itu bayangin perempuan, makanya saya pikir ibu-ibu ini kok apa tau. Dulu saya main bola loh. Terus pada saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah apa? Begitu nangkep bola, saya dudukin. Karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah, menang lah saya. Dijadiin apa tuh? Kalau bek kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih, gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini, Ibu Mega menghina kami. Ya iyalah. Lah kok nggak bisa drek gitu loh, anak-anaknya pintar gitu, iya semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu. Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang sama Pak sama Bung Karno, kali dia ada nih dengerin aku, dia ketawa-ketawa. Kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya. Kalian mencari mau menjadikan saya target, saya lawan. Enak aja, emangnya siapa gue? Iya kan udah ada yang mikir-mikir, oh ini mesti nih si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh. Heran saya. Sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan harga pangan,
hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa toh? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Saya tuh suka ngelihat kalau lihat orang kayak duduk aja gini, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pintar. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh, udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan, kalau yang memble itu kayak apa, belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Yang enggak lah, nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Makin hari, iya loh, saya sering kan, umpamanya diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih coffee shop gitu kan, sekarang banyak ya, entah kafe opo gitu. Terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan, apa sih barista rupanya kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi, ini bukan kopi nih, ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan, terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi, ganteng gitu kan, kalau perempuannya keren. Terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh, ini harapan nih dalam batin saya. Ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan, kaosnya kali berhari-hari nggak diganti, aduh tak coret ya. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu tadi. 7. Laki kayaknya 2, yang lain 5. Cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan. Semua udah jadi udah lulus berapa ya? Lulus 5. Gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya. Panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deketin kamu keren apa bodoh. Benar loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pinter gitu. Yang enggak juga deh. Makanya enggak dah. Masa orang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno. Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit. Kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu. IQ-nya tinggi nih. Gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat
menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh. Bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama sampai kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh? Ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building? No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek, kamu mesti tahu makan pete, kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang. Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya? Saya belum pernah tahu. Iya biarin aja masukin pete. Mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin, itu saya ngajarin loh. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, aduh, maaf banget saya ini di BRIN, 8.144 loh orang pinter, scientist, researcher. Bayangin loh, yang gak ada kreativitasnya, kumaha tuh? Ya bayangin kan mestinya lo seperti saya kalau ditanya, emangnya dipikir saya nyepuliti kayak enggak? Makanya tadi Pak Hasto bilang ini, karena aku bilang tok bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita, tok biarin aja nggak usah dicopot supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan. Kesemuanya berpijak pada Pancasila. Berbagai persoalan primordial, radikalisme dan sara terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one. Nanti kalau itu ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, atau kumaha ini ya. Untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life. Itu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat.
Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang Presiden, ini lucu deh namanya aturan. Masa yang namanya visi misi itu dari Presiden sampai kepala desa suruh bikin? Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo, kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no, karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui. Karena maksud saya ya seperti gini ini loh. Lah masa toh? Ya visi itu ya visinya kebangsaan. Makanya saya bilang enggak deh. Kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda. Yang namanya daerahnya, yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah. Gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada kalau saya nanya. Kadang-kadang gagap-gagap batin saya. Dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya? Apa gubernur popo gitu loh, kepala daerah atau apa masih ada enggak sih ya? Iya, terus apa kerjanya? Enggak ada. Saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye-piye. Saya nggak pernah dengar tuh. Lalu untuk apa? Padahal ini kan republik. Itu liatin loh, kamu jatuh cinta lah sama ini. Tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, ku suruh pasang kayak ginian. Lah tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu? Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu loh. Masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu, kalau aku tanya, apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo, langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini, sekacang, saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Siapa? Karena kecintaan pada negeri ini, saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget. Gitu loh, iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila,
yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya laporan. Saya udah tahu loh, Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok. Yang paling gak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Iya loh, daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah, perginya ya gitu kemana kayak di ini, enggak selalu luar negeri, Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian ini elitis gitu loh. Saya ini yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli. Kalau dia nggak mau bersuara, gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda. Betul apa tidak Pak Lauli? Yang keras. Tuh. Jadi kan nggak bisa dong. Terus masa enak-enaknya itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Gile. Kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan dia. Lah kok lo yang jawab Adian? Itu pada Dio. Aduh gawat juga. Ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih? Aduh. Jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita nih warga negara yang sah. Makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh? Kalau kartu apa keluarga? Loh iya loh, jadi kan kita nih apa namanya, bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya, ya artinya nggak, ya pokoknya ilegal lah. Nah itu stateless. Loh itu makanya jangan dong, kesian deh. Orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa, satu adanya lagunya, satu nusa, satu bangsa, gitu, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Dan saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka kan mau hidup. Karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita. Terus mau dibolak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong. Masa kayak gitu? Nah makanya nih saya minta banget.
bagi para petinggi pemerintahan, atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik. Sekarang itu desentralistik. Nah, jadi mau mencerminkan demokrasi. Nah, untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi ya gini nih loh, udah berhentilah kamu. Nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate, tidak berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Ayo jawab. Nih ya, masa gitu ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh apa namanya, apa atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah Bu. Ya iyalah, tapi yang mana? Emangnya cuman apa satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI, TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Fungsinya? Ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau enggak senang sama ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika cari dah. Dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh. Karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu. Dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah.
KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu. Ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian gak berani ngomong, ibu aja ngomong relax. Ya saya gak punya beban. Gak apa. Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia gak akan horek Presiden Republik Indonesia ke-5 gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi, gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gue mulai botak dah, kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang, lo benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang, aduh Bu. Apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin? Aduh, apa sih yang ngomong aja belum dah? Aduh Bu. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh, kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Oli itu, duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu, kan gue pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih keadaan sampai gini loh, jangan deh gue dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan, gue tanya. Ayo, terus udah gitu, setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo, iya dong. Kan mesti dibayar, namanya utang. Ayo. Terus hati-hati loh. Ini saya nih pernah ngalami toh tahun 97 krisis. Tapi karena saya nggak punya apa. Saya hanya mau rakyatku jangan menderita. Semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh. Tulis. Kalau nggak percaya, tanya ke CNBC. Saya dapat award loh. Saya sendiri bingung. Loh, kok dapat award kenapa? Ya, karena kok dalam ekonomi begitu Ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah, saya pikir baru, iya bener juga ya. Gitu loh. Nah, makanya udah dah untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak, karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat. Populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu
garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur, terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh nggak berani 3,5 abad loh. Perlawanan hanya kecil, tidak menyeluruh. Tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, nggak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalrejo di arah Jogja, saya suka berenung. Itu kan dulu masih ada nggak ya museumnya Pangeran Diponegoro? Masih, itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau itu, katanya itu yang waktu ditangkap. Masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan, karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu, dia itu katanya mau berunding sama Belanda. Betul apa enggak? Ya kalau umpamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan, itu penjajah. Nah makanya yang namanya dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih beliau melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegalrejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong marah, orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya? Tidak menginjak tanah, ngambang. Karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat. Anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu. Kayak apa? Saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak. Ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu. Itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita ini betul-betul loh, bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya. Asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong, ngomong begini aja kalau saya lihat kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa loh namanya? Yang sana tuh apa ya? Mana ya ini? Apa? Bukan kar apa? Apa? Nah, itu masih punya kita loh. Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah, orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh, apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Iya dong. Itu keadilan.
Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu tiung. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Hah? Oh iya, loh, habis saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda harusnya apa? Harus mikir juga dong senior-senior kamu. Jadi berarti yang di sini betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong. Kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya. Jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Hah. Bayangkan dong. Terus udah gitu, yang udah belajarnya sama, aku kan tahu kayak di akademi kayak apa itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat. Siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan nggak gitu cara begini. Ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali. Saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi. Pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini. Karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di Polri itu keamanan rakyat, gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo namanya itu? Mana dia? Atau ini nih, betul apa enggak coba? Iya toh, sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu, pusing saya garuk-garuk kepala. Jadi apa? Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkem semua, takut semua, karena berada dalam zona nyaman. Wah kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin 300-an. Saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya karena dianya apa namanya? Ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja ya udah aja, ada yang bayarin lagi udah selesai. Yang sana merupakan MK nggak apa-apa. Lah makanya betul enggak? Iya, antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK, itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Hasso, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar. Supaya kalau aku mau ngomong, tar dulu ya, itu pasalnya pasal berapa ya? Isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Loh saya bayangin loh, ibu saya bilang ada fotonya. Ntar kapan-kapan ya gue cari dulu. Biasanya disimpan Mas Nanan. Ada kereta bayi, isinya saya. Oh, ada susternya kan. Sebelah saya aja. Aku bilang, "Duh, ilah baru sak pintil gini." Apa? Pengawal. Gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang nggak kepingin digituin coba? Makin lama makin gede, makin oh enak ya. Kalau hanya bersiul aja, shoot, ice cream, datang deh. Nggak usah beli, nggak usah opo, gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang bener aja. Lah iyalah. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untunglah aku diajarin bapakku di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang
Saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana. Jadi kelurahan. Coba gile nggak? Kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah, mas tukang kebon lah apa. Wih, aku bilang manjat pohon lah apa, anak presiden loh. Nggak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya, biarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa? Kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no. Kan dulu kalau beras ditaruhnya, masih nggak ya? Ditaruh di karung goni toh. Jadi banyak tuh di dapur. Kita ambil. Jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya kawat duri. Jadi ya terang bisa dong naik. Naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh mulai toh. Kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh. Udah pit gitu. Waduh, kita liatin. Bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan. Apa nih ya siasatnya gitu. Wah, turun nih, gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan, enak. Gitu kan? Iya. Terus belaga yang duduk lah apa. Bener nih, bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan. Oh iya enak ya, rindang ya. Sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Kalau habis makan buni, mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Agile, apalagi nih, udah mau pulang udah aku. Suruh ngomong terus. Aku juga protes. Ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri, gini-gini. Oh, lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya? Gitu. Ya, bolehlah. Kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah, aku ngomong gini melulu. Ini diem aja dia. Ya bayangin gimana no? Udah gitu kapan-kapan. Oh, Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomong yang gile. Apalagi. Nah, ini aku suka tolong sebarkan ini. Apa? Saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR. Kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih, tapi kan Pak, kita juga butuh, gitu kan? Iya, terima aja, hak kamu. Tapi kamu mesti ingat, nyoblos 5 menit, yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja begok sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul, ya memang betul. Nah gitu loh, jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah kalau kayak hari gini aduh manis banget ya. Kan saya ya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo airin kalau lo gua gitu. Oh, wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Sebel aku, gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar. Milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak. Tahu ajak apa enggak? Iya bilang dong, tahu gitu.
Gini aja nggak mau ngomong. Iya, jadi ya satu kata dengan perbuatan, gitu loh. Jangan lambenya. Nah, ini apalagi nih? Yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan, gitu loh. Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh, jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Terjadi loh. Loh ya dong. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang, siapa lo Rosa? Loh, iya dong. Saya mau tahu dong. Kok dia berani yang namanya anak aja anak orang ya? Iya dong. Makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi, KPK juga saya yang buat loh. Gile nggak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh. Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali. Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah, kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih. Ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja namanya India. Bukan itu di Indianya. Yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang kok banyak temen deh. Makanya sudahlah. Jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain. Nah makanya ini kan saya udah coba ya, semuanya ibu yang mesti jadi ini bagus bu, ini bla 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 bla, gue diem aja. Nah terus saya cuman kapan tuh udah. Terus aku lihat nih, waktu ini Dika nih mau ku jadiin. Terus udah ada tagline. Lu siapa tuh yang bikin? Aku udah ketawa. Tapi boleh juga tuh ya. Tagline-nya kan Banteng Perkasa. Wah keren. Asal jangan melehe aja ya. Iya udah banteng-banteng perkasa. Terus maaf nih ya. Yang Bali itu kan, udah lihat belum?
itu aku kan tahu orangnya juga ya, namanya The Gajah. Orangnya emang begini loh, oh keren gitu, saingan sama Andika gitu. Aku terus mikir, bener ini apa enggak ya gitu. Saya seneng deh kalau dengerin, nanti yang akan dihabisi gitu kan. Terus aku tuh mikir, lo kok kayaknya sopo ya? 1 daerah Bali, 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Timur, 4 gitu kan. Lalu saya tuh bilang, siapa yang mau ngabisin ya? Aneh, emangnya kenapa ya? Kok sampai udah gitu ngomongnya? Gile, gue bilang, itu kuasa, tahu nggak? Ya biarin aja ngomong. Makanya kan ibu kan enggak, ya udah deh diem aja. Tapi kalau udah kelihatan ya aku ngomong gitu. Nah sekarang saya ngomong dah gitu. Jadi tadi udah kan diumumin sama Pak Hasto yang bakalan jadi. Dari tadi saya udah bisikin nama, betul toh? Tadi ada yang salah malah. Mana untung saya nanya gitu. Saya ini orangnya detail. Bukan Bu. Kok bukan ya? Untung salah ininya aja gitu. Nah tapi saya tanya, berani nggak gitu. Semuanya nih pada bilang berani. Gua hitung dah pokoknya bener berani apa enggak. Masa sebetulnya kan gampang ya, nanti baik-baik aja. Kalau ada dari kepala desa apa segala, iya deh kulonuwun aja Pak. Itu kan rakyatmu juga, ya biarin aja lah milih mana yang mau. Saya dengarnya kan gitu dari atas nih, udah terstruktur, truk itu. Lah terus kalau kepala desa kan juga waktu milih dia, betul nggak? Ini yang kecil aja. Berarti kan kita juga ada yang milih dia gitu. Lah kok sekarang gara-gara hanya takut atau apa gitu nggak dijadiin lagi, berarti dia nggak dipilih sama rakyat, tahu ya dong. Jadi bohong doang. Masa gitu kalangan elit kita ini yang mau jadi pemimpin, katanya pemimpin apaan kalau kayak gitu, dari tingkat yang paling kecil. Coba kalau ada yang mau bantah ibu silakan, boleh. Orang kenyataannya kok ibu tahu? Lah anak buah saya kan anak ranting, dipikirnya nggak ngomong. Bu emang susah juga Bu, bayangin sampai yang namanya lurah apa segala, terus diapain ya? Ya kok kamu, ya saya ngomongnya sama ibu aja, kalau enggak kan saya nanti diapa-apain kan, terus gimana? Anak istri saya, oh iya bener juga ya, iya kalau mending gitu, ntar kalau nggak ada ini ya kehidupan saya, ya udah, biar mulut ibu yang ngomong, gitu baik. Nah gitu loh, nih tinggal satu lagi. Karena Mas Nanan udah bilang Mama baca ini gitu, maka dari tadi kan dibawa, coba kalau dilihat, jangan katanya nambah-nambahin. Terus aku diam, tapi tadi waktu mau ngambil ini, saya boleh dong pidato apa saja, saya ketua umum kamu. Iyalah, masa nggak boleh ngomong, ya ngomong lah gua. Awas ya, ntar kalau aku dibully, apa yang saya ngomong boleh ditulis, tapi jangan saya dibully-bully, tahu? Orang ini kebenaran yang saya omongin, kalau nggak percaya, ayo. Iya loh, emangnya nggak dipikir, udahlah, saya udah terlalu lama ngadepi, bayangin loh dulu ngadepi Pak Harto, iya, terus udah gitu. Reformasi, saya kan udah banyak kali ditelikung loh. Ya waktu reformasi kan mestinya udah kesepakatan saya jadi presiden. Wah, dengan
kekuasaan MPR, dok. aku cuman ngomongnya sama bapak almarhum, ya udah biarin ambil aja, kayak nggak ada kerjaan. Ya jadi juga presiden, gile. Kepada seluruh anak-anakku, seluruh anak ranting PAC itu tunggu dulu. Iya, aku tuh kan situ. Kalau udah suruh ngapalin ini aja. Tunggu dulu. Bukan P-nya apa? Oh ya, pengurus anak cabang. Tuh kan, Satgas, partai, seluruh akar rumput. Akar rumput nih maksudnya rakyat. Dulu kenapa sih aku kan ininya supaya gampang. Rumput tuh boleh dilihat deh, cari deh. Begitu kamu melangkah keluar, pasti ada rumput gitu. Dan rumput itu selalu bergempel. Saya soalnya senang tumbuhan, makanya dijadiin yang namanya pengarah BRIN. Oh, luar biasa. Dipotong dia supaya bagus toh. Tapi kan dia tetap hidup. Dia dimatikan, dia dicabut, dia apa? Ada sisanya, tumbuh kembali. That is akar rumput. Makanya saya bilang akar rumput, karena itulah rakyat sebenarnya. Mereka itu begitu. Waktu saya kan suka mengitukan ini loh, kasusnya Sambo itu, buat saya tuh perih hati saya. Betul loh. Lo masa polisi yang harusnya berkeadilan, menurut saya tidak berkeadilan. Ya kenapa? Loh, saya ngelihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih. Kalian rasakan, kalau kalian dibegitukan, terus bapak kalian ngomongnya, sudahlah katanya. Memang nggak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya. Nangis saya. Jadi di mana keadilan Republik Indonesia ini? Gitu loh. Ingin nanya saya. Saya suruh kemarin itu cepat. Saya akan langsung nanya di mana anak-anak itu diambilin. Karena saya ingat waktu kuda tuli sebelum 1 hari ini diserang, itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Lah saya datengin namanya Komdak situ mana gitu tempatnya. Iya. Ya terang dong saya disenengin karena datang sendiri, nggak usah disuruh. Ngamuk saya sama polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah tuh. Kalau nggak percaya pergi dah. Masih di bawah katanya apanya tuh? Apa? Nah itu. Jangan ya main-main sama saya. Karena saya memang benar datang, bukannya asal ngomong doang. Saya bela. Kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu udah polwan. Pada nggak bisa ngomong. Kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan sama laki. Enggak, aku bilang. Sana. Anak perempuannya pisahkan. Kalau terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu Bintang? Saya udah ngomong waktu itu loh, waktu zaman kuda tuli. Terus kalian mau apa? Iya, malah saya terus ya ini kan kayaknya saya ketangkep gitu kan. Iya, masuk penjara. Kalau ikan masuk ke bubu, iya terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal nggak ada panggilan loh. Saya yang datang ke sono, saya nggak minta. Lora anak orang enak aja, belum ada kejadian apa-apa loh. Besoknya baru kuda tuli. Terus alasannya untuk mengamankan gile. Aku bilang mengamankan apa? Yang nggak ditaruh dong di bawah itu. Makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti, tahu nggak? Iya dong.
hanya mau mejang-mejeng. Ketua DPR. Iya, saya bilang sama Mbak Puan, kamu, dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong, kalau ini nggak bisa ngomong, buat apa lo jadi politisi? Itu, iya saya berani bener. Coba, gila, masuklah gua ke kok, entah apa sih namanya ke bawah tuh. Jadi apa ya? Nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh, tapi dijadiin satu. Gitu gile juga aku pikir loh. Gitu. Kok ini saya bilang sama Pak Lauli. Penjara kita tuh benernya gimana toh yo? Iya. Saya udah ke penjara anak-anak tuh di mana ya? Tangerang ya. Udah. Yang perempuan tuh di mana tuh? Iya toh? Udah aku. Coba kamu siapa yang udah? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Nah, benar. Iya, angkat tangan tuh gini, Bu. Betul, supaya oh benar, masa gini. Itu buat saya keraguan. Karena apa? Iya, kalau kamu mau jadi aja tapi nggak ngurusi rakyatmu, nggak apa gitu. Nggak bisa apa nyari? Bisa. Orang miskin segala. Ini saya udah bilang tok. Nanti visi misi kita itu ya loh, itu bunyi negara loh. Iya, yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh. Jadi termasuk nih kalian. Masa enggak coba? Gimana sih aku suka? Emangnya dipikir aku nggak pernah lihat gitu? Aduh. Saya ngurus orang, ya ada. Kalau nggak percaya boleh lihat. Dia jadi tukang kebun saya. Suka, maaf, namanya tuh Pak Mahfud. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ini kan Pak Mahfud ini Pak Mahmud. Iya toh? Sama toh? Iya, jadi aku suka minta maaf ya. Karena memang namanya Pak Mahfud. Jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya. Tiba-tiba dia sakit. Coba. Ini kehidupan. Aku kan nanya, kok di rumah saya ada musola? Kok dia tidur di situ ya? Ya saya nanya, kenapa kok dia? Karena diusir sama istrinya. Keren, aku bilang. Aku pikirnya gitu toh, berarti mungkin dia selingkuh atau apa. Terus aku panggil anaknya ada laki ada perempuan. Terus apa coba? Akhirnya dari teman-temannya kan ada berapa? Saya dibilangin, ibu tuh kebalik, bukan dia yang selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya, suaminya dibuang. Keren nggak? Halo, itu, lah benar gak? Aku pikir, yang benar dong. Akhirnya apa? Dia mau stroke. Saya urusin sampai hari ini. Saya suruh tinggal ada tempat saya kasihin dokter, saya kasihin apa? What's that? Kemanusiaan, tahu nggak? Karena nggak ada yang ngurusin. Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini? Kalau kamu pergi ke bawah banyak, hanya nggak mau turun ke bawah, tahu nggak? Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Gimana aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu? Benar apa tidak? Kalau saya bohong, boleh saya disu.
semua yang saya omongkan. Makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya, ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out, out 2 kali, out 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Enggak. Masa enggak melihat? Tanya Mbak Rismani, dia izin tadi ada di mana? Tuh. Kapan itu aku telepon? Bu, saya nggak bisa hadir, saya ada di Kerinci. Yalah, pergilah naik Kerinci sana. Loh iya loh. Saya sama dia TikToknya enak banget. Karena apa? Benar. Saya lihat di TV, gitu. Kapan tuh udah saya omongin. Iya ada bapak-bapak. Dia ada di TV apa saya nggak tahu. Masa tidur di kandang kambing. Gila, aku bilang. Hah? Ini republikku. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kemana manusia yang lain ya Pak? Yang sudah malu ya, yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya, harta benda dan lain sebagainya, tidak lupa sama orang yang kayak gini-gini. Kemana nuranimu? Coba mikir. Saya nggak pernah anti kalau kalian mau kaya boleh, tapi please dong lihat juga orang lain dong. Masih kayak gitu loh. Di kandang kambing itu bukannya saya ngelihat, maksudnya itu ada di TV loh Pak Ahok. Saya kan suka cetak berita. Gimana ya? Kalau kita aja masih gituan aja dibuang, nggak diperhatiin. Ayo, kalau saya nanya nanti kapan-kapan sama Ibu Aririn, kalau nggak bisa jawab, berapakah banyaknya anak yatim piatu? Kalau nggak bisa jawab, itu apa? Ya dong, pikirin dong. Itu kan yang namanya apa? Generasi baru bangsa loh. Kan saya suka nanya, kalau saya nih sama ini saya apa namanya pembantu segala, saya selalu nanya, saya nggak bisa memberikan kamu lebih dari apa yang saya bisa berikan, tapi buat kamu cukup apa enggak? Cukup Bu, tolonglah kamu ngomong apa yang membuat kamu cukup. Ibu itu memberikan beras itulah yang paling utama bagi kami. Biar umpamanya nggak ada uang, tapi ada beras. Oh kayak begitu ya, ini benar. Kalau kamu nggak percaya, boleh tanya. Apa itu? Kemanusiaan. Anak buah saya kalau ditanya, itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala, aku apa bilang, kok nggak bosan-bosan ya? Tapi saya tidak memberikan kemewahan, tapi saya memberikan ketentraman. Kalau kamu nggak kuat sama saya, nggak apa-apa, keluar. Sampai hari ini nggak ada. Mana dia? Si itu ada, si Mbah. Jadi ada nih pengawal saya. Itu terus setelah saya nggak lagi di istana, dia nggak tahu kenapa bilang, saya suruh ini generasi berikutnya, saya suruh manggil Mbah. Dia sampai hari ini masih tetap setia pada saya. Kenapa? Simba ribut karena dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu. Karena apa? Saya merasa tentram. Kalau kamu nggak tahan keluar aja. Nggak ngapain aku keluar. Manggilnya aja sampai sekarang masih Putri. Ngapain Tri aku keluar? Orang dibikinin BPJS, lalu kemarin kakinya kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang, dioperasi ya? Enggak, takut. Akhirnya saya bilang, lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, perintah saya, kamu mesti operasi kaki. Siap. Bener, mau dioperasi.
Wah, sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Hah? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita pasti menang! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ma anta talibuhu minna. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana kami tidak berdoa kepadamu ya Allah, walaupun kami banyak dosa, sedang Engkau senantiasa memberikan karunia-Mu kepada hamba-Hamba-Mu walaupun dia seorang pendosa. Karena itu jika Engkau ampuni kami, maka itu karena Engkau Sang Maha Penyayang. Namun jika Engkau tolak kami, kepada siapa kami berharap selain kepadamu? Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pemurah, kuatkanlah hati dan langkah kami dalam menjalani perjuangan ini. Berikan kami kesabaran dan keteguhan iman untuk menghadapi setiap ujian dan rintangan yang datang. Jadikanlah usaha kami sebagai bentuk ibadah yang Engkau ridhoi. Lapangkanlah dada kami, terangilah jalan kami dengan petunjuk-Mu, dan jadikanlah setiap langkah perjuangan ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk rakyat dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan tutup acara pada siang hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Untuk itu kami undang hadirin berdiri. Oh
Hadirin yang terhormat, demikian keseluruhan acara pengumuman bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah perjuangan gelombang ketiga. Saya Jojor Manalu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan seluruh hadirin yang telah mengikuti acara dengan hikmat. Terima kasih kepada seluruh fungsionaris DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, kader, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seluruh Indonesia yang telah mengikuti jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang terhormat, bersama-sama kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta Bapak Prananda Prabowo, Bapak Pramono Anung, dan seluruh rombongan yang akan meninggalkan ruangan acara. Sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri.
Merdeka bersama mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bung Karno. Mereka pahlawanku. Sebagai ketua umum dari partai yang memiliki sejarah panjang, Megawati terus mengingatkan seluruh kader dan simpatisannya untuk solid dan setia pada rakyat yang menjadi sumber dan tujuan perjuangan. Hidupku ini adalah hidup untuk tanah air dan bangsa. Dan bagi mereka yang masih membutuhkan, kita bisa membuat kesejahteraan rakyat. Sampaikan kepada mereka dengan kepala yang tegak bahwa kita tetap adalah bagian dari suka duka rakyat Indonesia. Merdeka bersama mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tadi kami laporkan kepada beliau bahwa dekorasi terkait dengan pohon ini bersifat permanen. Karena salah satu karakter kepemimpinan dari Ibu Mega yang sangat kuat, selain keteguhan di dalam ideologi dan jalan konstitusi serta demokrasi, juga kepemimpinan biopolitik, kepemimpinan yang mengelurakan semangat cinta tanah air, cinta alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan ini lengkap juga kalau di sebelah kanan kita adalah pesan-pesan kebenaran. Maka pesan-pesan kebenaran ini menatap Indonesia kini dan masa yang akan datang, termasuk kebenaran dalam sejarah. Jadi sangat lengkap. Juga Mas Prananda Prabowo, Ketua DPP dan sekaligus Kepala Situation Room, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Prananda ini juga merancang suatu sistem komunikasi termasuk untuk pilkada. Hadir juga Mas Pramono Anung Wibowo, Sekjen Senior dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Maka tahan di dalam segala medan juang. Di sini hadir juga Mbak Bintang, Menteri kita, mana kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Risma, mohon izin Ibu, terus memperkuat akar rumput rakyat Marhen di Jawa Timur saat ini. Jadi mohon pamit. Kemudian Pak Lauli, kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juga Pak Abdullah Aswar Anas, mohon izin. Rekan-rekan DPP, DPD, DPC, ranting dan anak ranting, serta Satgas Partai yang mengikuti secara daring. Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk yang mengikuti secara daring. Rekan-rekan pers, hadirin sekalian. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri
dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca dedication of life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jen Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini.
9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai 29. Jadi saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini. Terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya tuh loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus.
Siapa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh nggak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Kok bisa ya? Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul nggak? Lo itu fair lo, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau ndak ya ndak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi mamanya daerah tebel-tebel itu loh, Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis? Gue bilang, gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Lah iya loh, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu, kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa
rakyat itu yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya. Itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur. Akhirnya mahasiswa rupanya apa ya? Kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu saya. Masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti. Gitu. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek, saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja. Nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang lo, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya ngerti nggak? Itu betul-betul loh. Ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, rileks aja. Orang banyak juga yang seneng sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir ingat banget itu apa itu namanya DPR itu kan waktu itu juga saya liatin nih keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya. Jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu. Bener toh? Udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK masih punya nurani. Karena kalau
baca pidato saya, itu kan saya suruh baca lagi. Yang waktu itu saya udah bilang, wah, ini kalau MK-nya kayak gini padahal itu yang saya buat gitu. Waduh, nih new order baru bisa muncul lagi loh. Iyalah, MK loh, yo ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya selalu bilang, Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman, tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah, masih banyak itu anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, ya stunting kok pakai persen-persen. Stunting tuh ya 0. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu tuh sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi panglima, saya komplain, Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya, Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar loh benarnya. Akhirnya jadi juga. Jadi saya manggilnya Dika aja. Dik, gimana sih kamu panglima malah nurunin ini tinggi badan? Tadinya 170, sekarang diturunin 160. Akibat ya itu, bayangin loh, stunting tuh bisa lebih. Tapi yang sudah pasti, tolong dicatat IQ-nya rendah. Terus gimana regenerasi kita kalau anak bangsanya kena stunting, udah pendek, terus betul loh, mungkin nggak sampai 100 kali IQ, mungkin di bawah itu 80-an gitu. Aduh, mau ngajarinnya susah loh, gitu loh. Makanya aduh udah deh 0 gitu. Ya asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet. Udah selalu kalau yang nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki, cerewet. Saya seneng malah. Iya, daripada gini coba. Maaf dah, enggak dah. Saya sama kakak saya kan selalu bersaing sama Pak Guntur. Iya, suka jengkel dia. Saya kalau itu bayangin perempuan, makanya saya pikir ibu-ibu ini kok apa tau. Dulu saya main bola loh. Terus sama kakak saya dijadiin kiper aja kan, jengkel. Padahal saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah begitu nangkep bola saya dudukin. Karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah, menanglah saya. Dijadiin kalau back kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini Ibu Mega menghina kami. Ya iyalah. Lah kok nggak bisa drag gitu loh, anak-anaknya pintar gitu, iya semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu.
Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang sama Pak sama Bung Karno, kali dia ada nih, dengerin aku dia ketawa-ketawa. Kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya, kalian mencari mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja, emangnya siapa gue? Iya kan udah ada yang mikir-mikir, oh ini mesti nih si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh. Heran saya. Sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan harga pangan, hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa tau? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Saya tuh suka ngelihat kalau lihat orang kayak duduk aja gini, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pinter. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan. Kalau yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah, nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Makin hari, iya loh, saya sering kan, umpamanya diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih coffee shop gitu kan. Sekarang banyak ya,
entah kafe-kafe opo gitu. Terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan. Apa sih barista rupanya kocok-kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi. Ini bukan kopi nih. Ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan. Terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi, ganteng gitu kan. Kalau perempuannya keren. Oh, terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh, ini harapan nih dalam batin saya. Ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan. Kaosnya kali berhari-hari nggak diganti. Aduh, tak coret ya. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu tadi. 7. Laki kayaknya 2, yang lain 5. Cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan. Semua udah jadi udah lulus berapa ya? Lulus 5. Gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya. Panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deketin kamu keren apa bodoh. Benar loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pinter gitu. Ya enggak juga deh. Hai, makanya enggak dah. Masa orang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno. Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit. Kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu. IQ-nya tinggi nih. Nah, gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh. Bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh? Ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building? No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek.
Kamu mesti tahu makan pete. Kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan, tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang. Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya, saya belum pernah tahu. Iya biarin aja masukin pete, mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin itu saya ngajarin lu. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, aduh, maaf banget saya ini di BRIN, aduh 8.144 loh orang pinter, scientist, researcher, bayangin loh, aduh yang gak ada kreativitasnya, kumaha tuh. Ya bayangin kan mestinya lo seperti saya kalau ditanya emangnya dipikir saya hanya politik kayak enggak. Makanya tadi Pak Hasto bilang ini, karena aku bilang tok bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita tok, biarin aja nggak usah dicopot supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan. Kesemuanya berpijak pada Pancasila, berbagai persoalan primordial, radikalisme dan SARA terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one. Nanti kalau itu ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, aduh, atau kumaha ini ya, untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life, gitu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang sama Presiden, ini lucu deh namanya aturan. Masa yang namanya visi misi itu dari Presiden sampai kepala desa suruh bikin. Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo, kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no, karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui. Karena maksud saya ya seperti gini nih loh. Lah masa toh? Ya visi itu ya visinya kebangsaan. Makanya saya bilang enggak deh. Kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda. Yang namanya daerahnya, yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah. Gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada kalau saya nanya. Kadang-kadang gagap-gagap batin saya. Dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya?
apa gubernur popo gitu loh, kepala daerah atau apa, masih ada nggak sih ya? Iya, terus apa kerjanya? Nggak ada. Saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye-piye, saya nggak pernah dengar tuh. Lalu untuk apa? Padahal ini kan republik. Itu liatin loh kamu, jatuh cinta lah sama ini, tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, ku suruh pasang kayak ginian. Lah, tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu. Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo, masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya kalau nggak tahu kalau aku tanya. Apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong, sepertinya udah tahu semua. No. Betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo. Langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini, sekacang, saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya apa? Karena kecintaan pada negeri ini, saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget. Gitu loh, iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya laporan. Saya udah tahu loh, Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok. Yang paling gak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah, perginya ya gitu kemana kayak di ini, enggak selalu luar negeri, Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian nih elitis gitu loh. Saya nih yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli. Kalau dia nggak mau bersuara, gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda.
Betul apa tidak Pak Loli? Yang keras. Tuh. Jadi kan nggak bisa dong. Terus masa enak-enaknya itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Hah? Gile. Kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan ya. Lah kok lo yang jawab, Adian? Itu pada Dio. Aduh gawat juga. Ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih? Aduh. Jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita nih warga negara yang sah. Makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh? Kalau kartu apa keluarga? Loh iya loh, jadi kan kita nih apa namanya, bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya? Ya artinya nggak, ya pokoknya ilegal lah. Nah itu stateless. Loh itu makanya jangan dong, kesian deh. Orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa, satu. Ada lagunya, satu nusa, satu bangsa, gitu, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka kan mau hidup. Karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita, terus mau dibolak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong, masa kayak gitu? Nah makanya nih saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik. Sekarang itu desentralistik. Nah, jadi mau mencerminkan demokrasi. Nah, untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi ya gini nih loh. Udah berhentilah. Kamu, nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate, tidak berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya.
Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Ayo jawab. Nih ya, masa gitu ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah Bu. Ya iyalah. Tapi yang mana? Emangnya cuman satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI. TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Fungsinya ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang ya enggak deh. Kalau enggak senang sama ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika cari dah. Dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh, karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu, dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia ke-5. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu. Ya terang dong saya boleh nanya. Kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian gak berani ngomong. Ibu aja ngomong relax. Ya saya gak punya beban. Gak apa. Terus mau dia apa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia gak akan horek? Presiden Republik Indonesia ke-5 gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi, gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gue mulai botak dah, kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang, lo benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang, aduh Bu,
Apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin? Aduh, apa sih yang ngomong aja belum dah. Aduh Bu. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh. Kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Pak Oli itu, Ol, duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu. Kan gue pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih. Keadaan sampai gini loh, jangan deh gue dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan gue tanya. Ayo. Terus udah gitu setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo. Iya dong, kan mesti dibayar namanya utang. Ayo. Terus hati-hati loh. Ini saya ini pernah ngalami toh tahun 97 krisis. Tapi karena saya nggak punya apa. Saya hanya mau rakyatku jangan menderita. Semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh. Tulis. Kalau nggak percaya, tanya ke CNBC. Saya dapat award loh. Saya sendiri bingung. Loh, kok dapat award kenapa? Ya, karena kok dalam ekonomi begitu Ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah, saya pikir baru, ya bener juga ya. Gitu loh. Nah, makanya udah dah untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak, karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat. Populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur, terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh nggak berani 3,5 abad loh. Perlawanan hanya kecil, tidak menyeluruh. Tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, nggak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalerjo di arah Jogja, saya suka berenung. Itu kan dulu ada, masih ada nggak ya museumnya Pangeran Diponegoro? Masih. Itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau itu, katanya itu yang waktu ditangkap. Masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan, karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu, dia itu katanya mau berunding sama Belanda. Betul apa enggak? Ya kalau umpamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan. Itu penjajah. Nah makanya yang namanya dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka, hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih
beliau melakukan pemberontakan. Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegal Rejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong, marah. Orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya? Tidak menginjak tanah, ngambang. Karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat. Anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu. Kayak apa? Saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak. Ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu. Itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita ini betul-betul loh, bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya. Asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong, ngomong begini aja kalau saya lihat kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa loh namanya? Yang sana tuh apa ya? Mana ya ini? Apa? Bukan kar apa? Apa? Nah, itu masih punya kita loh. Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah, orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh, apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Iya dong. Itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu tiung. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Oh iya, loh, habis saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda harusnya apa? Harus mikir juga dong senior kamu. Jadi berarti yang di sini betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong. Kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya. Jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Bayangkan dong. Terus udah gitu, yang udah belajarnya sama. Aku kan tahu kayak di akademi kayak apa. Itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat. Siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan enggak gitu cara begini. Ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali. Saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi. Pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini. Karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di Polri itu keamanan rakyat,
gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo namanya itu? Mana dia? Atau ini nih, betul apa enggak coba? Iya toh? Sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu, pusing saya garuk-garuk kepala. Jadi apa? Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkem semua, takut semua, karena berada dalam zona nyaman. Wah, kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin 300-an. Saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya, karena dianya apa namanya? Ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja, ya udah aja, ada yang bayarin lagi, udah selesai. Yang sana merupakan MK nggak apa-apa. Lah makanya betul enggak? Iya, antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK, itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Hasso, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar. Supaya kalau aku mau ngomong, tar dulu ya, itu pasalnya pasal berapa ya? Isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Loh saya bayangin loh, ibu saya bilang ada fotonya. Ntar kapan-kapan ya gue cari dulu. Biasanya disimpan Mas Nanan. Hehe. Ada kereta bayi, isinya saya. Oh, ada susternya kan. Sebelah saya aja. Aku bilang, "Duh, ilah baru sak pintil gini." Apa? Pengawal. Gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang nggak kepingin digituin coba? Makin lama makin gede, makin oh enak ya. Kalau hanya bersiul aja, shoot, ice cream, datang deh. Nggak usah beli, nggak usah opo, gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang bener aja. Lah iyalah. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untunglah aku diajarin bapakku di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana, jadi kelurahan. Coba gile nggak, kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah, mas tukang kebun lah apa. Aku bilang manjat pohon lah apa, anak presiden loh. Nggak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya, biarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa? Kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no. Kan dulu kalau beras ditaruhnya, masih nggak ya? Ditaruh di karung goni toh. Jadi banyak tuh di dapur, kita ambil. Jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya, kawat duri. Jadi ya terang bisa dong naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh mulai toh, kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh, udah pit gitu. Waduh. Kita liatin, bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan? Apa nih ya siasatnya gitu? Wah turun nih, gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan, enak, gitu kan? Iya. Terus belaga yang duduk lah apa? Bener nih, bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuma ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan? Oh iya enak ya, rindang ya, sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa? Lupa
kalau habis makan buni, mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Gile, apalagi nih udah mau pulang dah aku, suruh ngomong terus. Aku juga protes. Ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri gini-gini. Oh lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya? Gitu. Ya bolehlah, kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah aku ngomong gini melulu, ini diem aja dia. Ya bayangin gimana udah gitu kapan-kapan, oh Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomongnya, gile. Apalagi, nah ini aku suka tolong sebarkan ini. Apa? Saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR, kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih, kalau tapi kan Mbak kita juga butuh, gitu kan? Iya, terima aja, hak kamu. Tapi kamu mesti ingat, nyoblos 5 menit, yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja begok sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul, ya memang betul. Nah gitu loh, jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah kalau kayak hari gini, aduh manis banget ya. Kan saya ya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo gua gitu. Oh, wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Sebel aku, gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar. Milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak. Tahu aja apa enggak? Iya bilang dong, tahu gitu. Gini aja nggak mau ngomong. Iya jadi ya satu kata dengan perbuatan. Gitu loh. Jangan lambenya. Nah ini apalagi nih? Yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Gitu loh. Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh. Jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Terjadi loh. Loh ya dong. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang siapa lo Rosa? Loh, iya dong. Saya mau tahu dong. Kok dia berani yang namanya anak orang ya? Iya dong. Makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi KPK juga saya yang buat loh. Gile nggak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh. Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali.
Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih? Gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah. Kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih, ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja India. Bukan itu di Indianya. Yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang gue banyak temen deh. Makanya sudahlah, jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain. Nah makanya ini kan saya udah coba ya, semuanya ibu yang mesti jadi ini bagus bu, ini bla 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 bla, gue diem aja. Nah terus saya cuman kapan tuh udah. Terus aku lihat nih, waktu ini Dika nih mau ku jadiin. Terus udah ada tagline. Lu siapa tuh yang bikin? Aku udah ketawa. Tapi boleh juga tuh ya. Tagline-nya kan banteng perkasa. Wah keren. Asal jangan melehe aja ya. Iya udah banteng-banteng perkasa. Terus maaf nih ya. Yang Bali itu kan, udah lihat belum? Itu, aku kan tahu orangnya juga ya. Namanya The Gajah. Orangnya emang begini loh. Oh keren gitu. Saingan sama Andika. Gitu. Aku terus mikir, bener ini apa enggak ya? Gitu. Saya seneng deh kalau dengerin. Nanti yang akan dihabisi gitu kan. Terus aku tuh mikir, lo kok kayaknya sopo ya? 1 daerah Bali, 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Timur, 4 gitu kan. Lalu saya tuh bilang, siapa yang mau ngabisin ya? Aneh. Emangnya kenapa ya? Kok sampai udah gitu ngomongnya? Gile gue bilang. Itu kuasa, tahu nggak? Ya biarin aja ngomong. Makanya kan ibu kan enggak, ya udah deh diem aja. Tapi kalau udah kelihatan ya aku ngomong gitu. Nah sekarang saya ngomong dah gitu. Jadi tadi udah kan diumumin sama Pak Hasto yang bakalan jadi. Dari tadi saya udah bisikin nama, betul toh? Tadi ada yang salah malah. Mana untung saya nanya gitu. Saya ini orangnya detail. Bukan bu. Kok bukan ya? Untung salah ininya aja gitu. Nah tapi saya tanya, berani nggak? Gitu. Semuanya nih pada bilang berani. Gua hitung dah pokoknya. Bener berani apa enggak? Masa sebetulnya kan gampang ya. Nanti baik-baik aja. Kalau ada dari kepala desa apa segala. Iya deh, kulon nuwun aja. Pak,
itu kan rakyatmu juga. Ya biarin aja lah, milih mana yang mau. Saya dengarnya kan gitu dari atas nih. Udah terstruktur, truk itu. Lah terus kalau kepala desa kan juga waktu milih dia, betul nggak? Ini yang kecil aja. Berarti kan kita juga ada yang milih dia gitu. Lah kok sekarang gara-gara hanya takut atau apa gitu nggak dijadiin lagi, berarti dia nggak dipilih sama rakyat, tahu? Ya dong. Jadi bohong doang. Masa gitu kalangan elit kita ini yang mau jadi pemimpin katanya pemimpin apaan? Kalau kayak gitu dari tingkat yang paling kecil. Coba kalau ada yang mau bantah ibu silakan, boleh. Orang kenyataannya kok ibu tahu? Lah anak buah saya kan anak ranting. Dipikirnya nggak ngomong. Bu emang susah juga bu. Bayangin sampai yang namanya lurah apa segala. Terus diapain ya? Ya kok kamu? Ya saya ngomongnya sama ibu aja. Kalau enggak kan saya nanti diapa-apain. Kan terus gimana? Anak istri saya. Oh iya benar juga ya. Iya kalau mending gitu. Ntar kalau nggak ada ini ya kehidupan saya. Ya udah. Biar mulut ibu yang ngomong. Gitu baik. Nah gitu loh. Nih tinggal satu lagi. Karena Mas Nanan udah bilang Mama baca ini gitu. Maka dari tadi kan dibawa. Coba kalau dilihat, jangan katanya nambah-nambahin. Terus aku diam. Tapi tadi waktu mau ngambil ini, saya boleh dong pidato apa saja. Saya ketua umum kamu. Iyalah, masa nggak boleh ngomong, ya ngomong lah gua. Awas ya, ntar kalau aku dibully, apa yang saya ngomong boleh ditulis, tapi jangan saya dibully-bully, tahu? Orang ini kebenaran yang saya omongin. Kalau nggak percaya, ayo. Iya loh, emangnya dipikir, udahlah, saya udah terlalu lama ngadepi, bayangin loh dulu ngadepi Pak Harto, iya. Terus udah gitu. Reformasi, saya kan udah banyak kali ditelikung loh. Ya waktu reformasi kan mestinya udah kesepakatan saya jadi presiden. Wah, dengan kekuasaan MPR, dak. aku cuman ngomongnya sama bapak almarhum, ya udah biarin ambil aja, kayak nggak ada kerjaan. Ya jadi juga presiden, gile. Kepada seluruh anak-anakku, seluruh anak ranting PAC itu tunggu dulu. Iya aku tuh kan gitu. Kalau udah suruh ngapalin ini aja. Tunggu dulu. Bukan P-nya apa? Oh ya, pengurus anak cabang. Tuh kan Satgas partai. Seluruh akar rumput nih maksudnya rakyat. Dulu kenapa sih aku kan ininya supaya gampang. Rumput tuh boleh dilihat deh, cari deh. Begitu kamu melangkah keluar, pasti ada rumput. Gitu. Dan rumput itu selalu bergempel. Saya soalnya senang tumbuhan, makanya dijadiin yang namanya pengarah BRIN. Oh, luar biasa. Dipotong dia. Supaya bagus toh, tapi kan dia tetap hidup, dia dimatikan, dia dicabut, dia apa? Ada sisanya, tumbuh kembali. That is akar rumput. Makanya saya bilang akar rumput, karena itulah rakyat sebenarnya. Mereka itu begitu. Waktu saya kan suka mengitukan ini loh. Kasusnya Sambo itu buat saya tuh perih hati saya. Betul loh. Lo masa polisi yang harusnya berkeadilan menurut saya tidak berkeadilan. Ya kenapa? Loh
Saya ngelihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih. Kalian rasakan, kalau kalian dibegitukan, terus bapak kalian ngomongnya, sudahlah katanya. Memang nggak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya. Nangis saya. Jadi di mana keadilan Republik Indonesia ini? Gitu loh. Ingin nanya saya. Saya suruh kemarin itu cepat. Saya akan langsung nanya di mana anak-anak itu diambilin. Karena saya ingat waktu kuda tuli sebelum 1 hari ini diserang, itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Lah saya datengin namanya Komdak situ mana gitu tempatnya. Iya. Ya terang dong saya disenengin karena datang sendiri, nggak usah disuruh. Ngamuk saya sama polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah tuh. Kalau nggak percaya pergi dah. Masih di bawah katanya apanya tuh? Apa? Nah itu. Jangan ya main-main sama saya. Karena saya memang benar datang, bukannya asal ngomong doang. Saya bela. Kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu udah polwan. Pada nggak bisa ngomong. Kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan sama laki. Enggak, aku bilang. Sana anak perempuannya pisahkan. Kalau terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu Bintang? Saya udah ngomong waktu itu loh, waktu zaman kuda tuli. Terus kalian mau apa? Iya, malah saya terus ya ini kan kayaknya saya ketangkep gitu kan. Iya, masuk penjara. Kalau ikan masuk ke bubu, iya terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal nggak ada panggilan tuh. Saya yang datang ke sono, saya nggak minta. Lora anak orang enak aja, belum ada kejadian apa-apa loh. Besoknya baru kuda tuli. Terus alasannya untuk mengamankan gile. Aku bilang mengamankan apa? Yang nggak ditaruh dong di bawah itu. Makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti, tahu nggak? Iya dong. Hanya mau mejang-mejeng. Ketua DPR. Iya, saya bilang sama Mbak Puan, kamu dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong. Kalau ini nggak bisa ngomong, buat apa lo jadi politisi? Itu. Iya, saya berani bener. Coba, gile, masuklah gua entah apa sih namanya ke bawah tuh. Jadi apa ya? Nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh, tapi dijadiin satu. Gitu gile juga aku pikir loh. Gitu. Kok ini saya bilang sama Pak Lauli, penjara kita tuh benernya gimana toh yo? Iya, saya udah ke penjara anak-anak tuh di mana ya? Tangerang ya. Udah. Yang perempuan tuh di mana tuh? Iya toh? Udah aku. Coba kamu siapa yang udah? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Benar. Iya, angkat tangan tuh gini, Bu. Betul, supaya benar, masa gini. Itu buat saya keraguan. Karena apa? Iya, kalau kamu mau jadi aja tapi nggak ngurusi rakyatmu, nggak apa gitu, nggak bisa apa nyari, bisa orang miskin segala. Ini saya udah bilang tok. Nanti visi misi kita itu ya loh, itu bunyi negara loh. Iya, yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh. Jadi termasuk nih kalian.
Masa enggak coba? Gimana sih, aku suka, emangnya dipikir aku nggak pernah lihat gitu. Aduh, saya ngurus orang ya, ada, kalau nggak percaya boleh lihat. Dia jadi tukang kebun saya. Suka, maaf, namanya tuh Pak Mahfud. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ini kan Pak Mahfud ini Pak Mahmud, iya toh, sama toh, iya. Jadi aku suka minta maaf ya, karena memang namanya Pak Mahfud. Jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya. Tiba-tiba dia sakit. Coba, ini kehidupan. Aku kan nanya, kok di rumah saya ada musola, kok dia tidur di situ ya? Ya saya nanya, kenapa kok dia? Karena diusir sama istrinya. Keren, aku bilang. Aku pikirnya gitu toh, berarti mungkin dia selingkuh atau apa. Terus aku panggil anaknya ada laki ada perempuan. Terus apa coba? Akhirnya dari teman-temannya kan ada berapa? Saya dibilangin, ibu tuh kebalik, bukan dia yang selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya, suaminya dibuang. Keren nggak? Halo, itu, lah benar nggak? Aku pikir, yang benar dong. Akhirnya apa? Dia mau stroke. Saya urusin sampai hari ini. Saya suruh tinggal ada tempat saya kasihin dokter, saya kasihin apa? What's that? Kemanusiaan, tahu nggak? Karena nggak ada yang ngurusin. Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini? Kalau kamu pergi ke bawah banyak, hanya nggak mau turun ke bawah, tahu nggak? Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Gimana? Aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Kalau saya bohong boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya, ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out. 2 kali, out 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Enggak. Masa enggak melihat? Tanya Mbak Rismani, dia izin tadi ada di mana? Tuh. Kapan itu aku telepon? Bu, saya nggak bisa hadir, saya ada di Kerinci. Yalah, pergilah naik Kerinci sana. Loh iya loh. Saya sama dia TikToknya enak banget. Karena apa? Benar. Saya lihat di TV. Gitu. Kapan tuh udah saya omongin. Iya, ada bapak-bapak. Dia ada di TV apa saya nggak tahu. Masa tidur di kandang kambing. Gila, gue bilang. Ini republikku. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kemana manusia yang lain ya Pak? Yang sudah malu ya, yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya, harta benda dan lain sebagainya, tidak lupa sama orang yang kayak gini-gini. Kemana nuranimu? Coba mikir. Saya nggak pernah anti kalau kalian mau kaya boleh, tapi please dong lihat juga orang lain dong. Masih kayak gitu loh. Di kandang kambing itu bukannya saya ngelihat, maksudnya itu ada di TV loh Pak Ahok. Saya kan suka cetak berita. Gimana ya?
Kalau kita aja masih gituan aja dibuang, nggak diperhatiin. Ayo, kalau saya nanya nanti kapan-kapan sama Ibu Aririn, kalau nggak bisa jawab, berapakah banyaknya anak yatim piatu? Kalau nggak bisa jawab, itu apa? Hah? Ya dong, pikirin dong. Itu kan yang namanya apa? Generasi baru bangsa loh. Kan saya suka nanya, kalau saya nih sama ini saya apa namanya pembantu segala, saya selalu nanya, saya nggak bisa memberikan kamu lebih dari apa yang saya bisa berikan, tapi buat kamu cukup apa enggak? Cukup, Bu. Tolonglah kamu ngomong apa yang membuat kamu cukup. Ibu itu memberikan beras. Beras itulah yang paling utama bagi kami. Biar umpamanya nggak ada uang, tapi ada beras. Oh kayak begitu ya. Ini benar. Kalau kamu nggak percaya, boleh tanya. Apa itu? Kemanusiaan. Anak buah saya kalau ditanya, itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala, aku apa bilang, kok nggak bosan-bosan ya? Tapi saya tidak memberikan kemewahan, tapi saya memberikan ketentraman. Kalau kamu nggak kuat sama saya, nggak apa-apa, keluar. Sampai hari ini nggak ada. Mana dia? Si itu ada, si Mbah. Jadi ada nih pengawal saya. Itu terus setelah saya nggak lagi di istana, dia nggak tahu kenapa bilang, saya suruh ini generasi berikutnya, saya suruh manggil Mbah. Dia sampai hari ini masih tetap setia pada saya. Kenapa? Simba ribut karena dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu. Karena apa? Saya merasa tentram. Bah, kalau kamu nggak tahan keluar aja. Nggak ngapain aku keluar. Manggilnya aja sampai sekarang masih Putri. Ngapain Tri aku keluar? Orang dibikinin BPJS, lalu kemarin kakinya O. Kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang, dioperasi ya? Enggak, takut. Akhirnya saya bilang, lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima. Perintah saya, kamu mesti operasi kaki. Siap. Bener, mau dioperasi. Wah, sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita pasti menang! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك ما أنت طالبه منا ya Allah ya Rabbi yang maha pengasih maha penyayang, bagaimana kami tidak berdoa kepadamu ya Allah walaupun kami banyak dosa, sedang Engkau senantiasa memberikan karunia-Mu kepada hamba-Hambamu walaupun dia seorang pendosa. Karena itu jika Engkau ampuni kami, maka itu karena Engkau Sang Maha Penyayang. Namun jika Engkau tolak kami, kepada siapa kami berharap selain kepadamu? Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pemurah, kuatkanlah hati dan langkah kami dalam menjalani perjuangan ini. Berikan kami kesabaran dan keteguhan iman untuk menghadapi setiap ujian dan rintangan yang datang. Jadikanlah usaha kami sebagai bentuk ibadah yang Engkau ridhoi. Lapangkanlah dada kami, terangilah jalan kami dengan petunjuk-Mu, dan jadikanlah setiap langkah perjuangan ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk rakyat dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan tutup acara pada siang hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Untuk itu kami undang hadirin berdiri. Hadirin yang terhormat, demikian keseluruhan acara pengumuman bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah perjuangan gelombang ketiga. Saya Jojor Manalu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan seluruh hadirin yang telah mengikuti acara dengan hikmat. Terima kasih kepada seluruh fungsionaris DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seluruh Indonesia yang telah mengikuti jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang terhormat, bersama-sama kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta Bapak Prananda Prabowo, Bapak Pramono Anung, dan seluruh rombongan yang akan meninggalkan ruangan acara. Sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Profesor Dr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita pegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tadi kami laporkan kepada beliau bahwa dekorasi terkait dengan pohon ini bersifat permanen. Karena salah satu karakter kepemimpinan dari Ibu Mega yang sangat kuat, selain keteguhan di dalam ideologi dan jalan konstitusi serta demokrasi, juga kepemimpinan biopolitik, kepemimpinan yang menggelurakan semangat cinta tanah air, cinta alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan ini lengkap juga kalau di sebelah kanan kita adalah pesan-pesan kebenaran. Maka pesan-pesan kebenaran ini menatap Indonesia kini dan masa yang akan datang, termasuk kebenaran dalam sejarah. Jadi sangat lengkap. Juga Mas Prananda Prabowo, Ketua DPP dan sekaligus Kepala Situation Room, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Prananda ini juga merancang suatu sistem komunikasi termasuk untuk pilkada. Hadir juga Mas Pramono Anung Wibowo, Sekjen Senior dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Maka tahan di dalam segala medan juang. Di sini hadir juga Mbak Bintang, Menteri kita, mana kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Risma, mohon izin Ibu, terus memperkuat akar rumput rakyat Marhen di Jawa Timur saat ini. Jadi mohon pamit. Kemudian Pak Lauli, kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juga Pak Abdullah Aswar Anas mohon izin. Rekan-rekan DPP, DPD, DPC, ranting dan anak ranting serta satgas partai yang mengikuti secara daring. Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk yang mengikuti secara daring. Rekan-rekan pers hadirin sekalian, perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Merdeka! Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca Dedication of Life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca Dedication of Life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih.
Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jane Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98, bukan hanya Adian Napitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Yolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ketua Umum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Total pasangan calon yang telah diumumkan dari gelombang 1, 2, dan 3 sebanyak 534 daerah. Dan dari PD Perjuangan yang menggembirakan itu total adalah 45,8%. Komposisi kerjasama dengan parpol lain dari Partai Golkar 9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah dan 16 calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi menunjukkan proses kaderisasi yang berlangsung semakin sistemik. Ibu Ketua Umum dan hadirin sekalian, demikian laporan kami, dan selanjutnya mohon perkenan Ibu Ketua Umum untuk berkenan memberikan surat rekomendasi kepada perwakilan calon dan sekaligus menyampaikan sambutan, serta nanti juga ada permohonan khusus dari Bang Oso untuk Kota Mobagu ya, untuk diberikan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekjen DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya, hadirin kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan kami akan panggilkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur dan kami undang untuk segera maju ke depan. Yang pertama, Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah, kami panggil Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendi Hendrar Prihadi. Yang ketiga, Provinsi Gorontalo, kami panggilkan Bapak Hamzah Iza dan Bapak Abdurrahman Abahmid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami panggilkan Bapak Ansi Lema dan Ibu Jen Natalia. Provinsi Kalimantan Utara, kami panggilkan Bapak Andi Sulaiman dan Bapak Andri Partono. Serta Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Kandau dan Bapak Legend TNI Purnawirawan Alfred Denny Twece. Kami mohon Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan untuk menyerahkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Iya, kita foto bersama dahulu bersama Ibu Ketua Umum dan Bapak Prananda Prabowo. Iya, metal, ya. Kami mohon maaf tadi ada kesalahan foto Pak Sulaiman. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, Bapak Ibu calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tahun ini, 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. 79 tahun sudah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama untuk semua. Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia yang merupakan induk dari PDI Perjuangan. Dengan tugas sejarah tersebut, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Atas dasar kesadaran historis ini, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah momentum bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memiliki energi perjuangan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, agar terwujudlah masyarakat adil makmur dengan karakter sejati sebagai bangsa pejuang. Pemimpin yang dipersiapkan PDI Perjuangan adalah pemimpin visioner yang merakyat, mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengedepankan pembangunan yang respek terhadap kelestarian lingkungan. Pemimpin yang dipersiapkan memiliki komitmen tinggi agar Indonesia berdikari di bidang ekonomi dengan mengedepankan politik tata ruang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan dan pertahanan, serta terus memajukan daya saing manusia Indonesia dengan memajukan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, hingga memastikan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Menghadapi agenda demokrasi Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, PDI Perjuangan bertekad menjadikan momen Pilkada 2024 untuk menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi, bukan hanya sebagai sebuah pesta demokrasi, tapi juga memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat tanpa adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada 2024 juga harus memperkuat integrasi pembangunan dan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang bertujuan membuka selebar-lebarnya keterlibatan daerah bergotong royong dalam proses pembangunan nasional. Guna memenangkan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan telah bergerak cepat dengan menggelar pelatnas tim pemenangan pilkada 2024 yang terbagi dalam 4 gelombang. Pesertanya sudah lebih dari 250 daerah dengan total lebih dari 2.200 orang tim sukses yang terlibat dalam pelatihan. Sebagai satu-satunya partai di era pasca reformasi yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif 3 kali berturut-turut, PDI Perjuangan mempersiapkan materi-materi pelatihan terbaik yang merupakan gabungan dari praktik-praktik pemenangan di lapangan berdasarkan pengalaman panjang kepartaian yang telah teruji. Dari mulai pemetaan politik, penyusunan strategi pemenangan, pelaksanaan kampanye, manajemen media, penggalangan relawan, pengamanan suara, pelatihan hukum, dan lain sebagainya. Para pemberi materi adalah mereka para senior yang kaya akan pengalaman pemenangan di lapangan, yang telah merasakan asam garam, pahit getir pertarungan, dan tidak pernah menyerah dalam setiap perjuangan ideologis partai, agar Pancasila benar-benar dibumikan menjadi pemersatu dan jiwa kebangsaan Indonesia Raya. Bagi PDI Perjuangan, dengan memenangkan pilkada serentak, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu merasakan setiap nafas penderitaan rakyat dan mengatasinya bagi kemajuan dan peningkatan daya unggul bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi agar semakin maju dan beretika. Inilah tekad PDI Perjuangan untuk terus menyempurnakan proses pelaksanaan demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Inilah PDI Perjuangan yang akan melangkah memasuki pertarungan Pilkada 2024 dengan kepala tegak dan semangat membara bagaikan api nan tak kunjung padam yang selalu bergelora di dalam dada. Inilah PDI Perjuangan yang bangkit, bergerak, menang. Merdeka! 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 Ya, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyimak dengan seksama pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Ketua Umum kita, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai 29. Jadi
Saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya tuh loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Siapa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh nggak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Oh bisa ya. Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi mame daerah tebel-tebel itu loh. Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah.
ada juga yang mau, gawat ya. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis, gue bilang. Nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Iya loh. Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu, yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya. Itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur. Akhirnya mahasiswa rupanya apa ya, kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu, saya masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti gitu. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja, nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang loh, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya ngerti nggak?
itu betul-betul loh, ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, relax aja. Orang banyak juga yang seneng sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir, inget banget itu apa itu namanya DPR itu, kan waktu itu juga saya liatin nih, keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya, jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu. Bener toh? Udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja, duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK, masih punya nurani. Karena kalau baca pidato saya, itu kan saya suruh baca lagi. Yang waktu itu saya udah bilang, wah, ini kalau MK-nya kayak gini padahal itu yang saya buat gitu. Waduh, nih new order baru bisa muncul lagi loh. Iyalah, MK loh, yo ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya selalu bilang, Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman. Tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah, masih banyak itu anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, ya stunting kok pakai persen-persen. Stunting itu ya 0. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu tuh sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi Panglima, saya komplain. Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini apa namanya deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya, Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar loh benarnya. Akhirnya jadi juga. Jadi saya manggilnya Dika aja. Dik, gimana sih kamu Panglima malah nurunin ini apa tinggi badan? Tadinya 170, sekarang diturunin 160. Akibat ya itu, bayangin loh, stunting tuh bisa lebih. Tapi yang udah pasti, sudah pasti, tolong dicatat apa? IQ-nya rendah. Terus gimana regenerasi kita kalau anak bangsanya kena stunting, udah pendek, terus betul loh, mungkin
nggak sampai 100 kali IQ, mungkin di bawah itu 80-an gitu. Aduh, mau ngajarinnya susah loh gitu loh. Makanya aduh udah deh 0 gitu ya, asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet, udah selalu kalau yang nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki cerewet. Saya seneng malah. Iya, daripada gini coba. Maaf dah, enggak dah. Saya sama kakak saya kan selalu bersaing sama Pak Guntur. Iya, suka jengkel dia. Saya kalau itu bayangin perempuan, makanya saya pikir ibu-ibu ini kok apa tau. Dulu saya main bola loh, terus sama kakak saya dijadiin kiper aja kan, jengkel. Padahal saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah apa? Begitu nangkep bola saya dudukin. Ya karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah menanglah saya. Dijadiin apa tuh? Kalau bek kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan ya. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini Ibu Mega menghina kami, ya iyalah. Lah kok nggak bisa drag gitu loh. Anak-anaknya pintar gitu. Iya. Semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu. Ai. Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang sama Pak sama Bung Karno, kali dia ada nih dengerin aku, dia ketawa-ketawa, kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter. Ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka, maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya. Kalian mencari mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja. Emangnya siapa gue? Iya kan udah ada yang mikir-mikir, oh ini mesti nih si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh. Heran saya. Sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan,
kenaikan harga pangan hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa toh? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Saya tuh suka ngelihat kalau lihat orang kayak duduk aja gini, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pintar. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh, udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan, kalau yang memble itu kayak apa, belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar. Udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah, nyari untung sendiri terus. Udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Makin hari, iya loh. Saya sering kan, mamanya diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih coffee shop gitu kan, sekarang banyak ya, entah kafe opo gitu. Terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan, apa sih barista rupanya kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi. Ini bukan kopi nih, ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan, terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi, ganteng gitu kan. Kalau perempuannya keren. Oh, terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh, ini harapan nih dalam batin saya. Ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan, kaosnya kali berhari-hari nggak diganti. Aduh, tak coret ya. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu tadi. 7 laki kayaknya 2, yang lain 5. Cantik, tinggi gitu kan. Semua udah jadi udah lulus berapa ya? Lulus 5 gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya, panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deketin kamu keren apa bodoh. Benar loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pinter gitu? Ya enggak juga deh. Hai, makanya enggak dah. Masa orang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno. Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit. Kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu. IQ-nya tinggi nih. Nah, gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat
menghormati agama. Tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh. Bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh, ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia? Yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building. No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek, kamu mesti tahu makan pete. Kamu mesti tahu makan jengkol, kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang. Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir, kok ada rendang pete ya? Saya belum pernah tahu. Iya biarin aja masukin pete. Mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin itu saya ngajarin loh. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, aduh, maaf banget saya ini di BRIN, 8.144 loh orang pinter, scientist, researcher. Bayangin loh, yang nggak ada kreativitasnya, kumaha tuh? Ya bayangin kan mestinya lo seperti saya kalau ditanya, emangnya dipikir saya hanya politik kayak enggak? Makanya tadi Pak Hasto bilang ini, karena aku bilang tok bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita tok, biarin aja nggak usah dicopot supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan. Kesemuanya berpijak pada Pancasila, berbagai persoalan primordial, radikalisme dan SARA terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one. Nanti kalau itu ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, atau kumaha ini ya, untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life, gitu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat.
setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang sama Presiden, ini lucu deh namanya aturan. Masa yang namanya visi misi itu dari Presiden sampai kepala desa suruh bikin? Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo. Kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no. Karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui. Karena maksud saya ya seperti gini nih loh. Lah masa toh? Ya visi itu ya visinya kebangsaan. Makanya saya bilang enggak deh. Kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda. Yang namanya daerahnya, yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah. Gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada kalau saya nanya. Kadang-kadang gagap-gagap batin saya. Dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya? Apa gubernur po gitu loh, kepala daerah atau apa masih ada enggak sih ya? Iya, terus apa kerjanya? Enggak ada. Saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye-piye. Saya nggak pernah dengar tuh. Lah untuk apa? Padahal ini kan republik. Itu liatin loh, kamu jatuh cinta lah sama ini, tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, ku suruh pasang kayak ginian. Lah tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu. Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo. Masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu, kalau aku tanya, apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo. Langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini, sekacang, saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya apa? Karena kecintaan pada negeri ini, saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget. Gitu loh, iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila,
yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya laporan, saya udah tahu loh Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok, yang paling gak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Iya, daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah, perginya ya gitu kemana kayak di ini, enggak selalu luar negeri, Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian nih elitis gitu loh. Saya nih yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli, kalau dia nggak mau bersuara, gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda, betul apa tidak Pak Lauli? Yang keras, tuh. Jadi kan nggak bisa dong. Terus masa enak-enaknya itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Gile. Kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan ya. Lah kok lo yang jawab, Adian? Itu pada Dio. Aduh gawat juga. Ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih? Aduh. Jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita nih warga negara yang sah. Makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh? Kalau kartu apa keluarga? Loh iya loh, jadi kan kita nih apa namanya, bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya, ya artinya nggak, ya pokoknya ilegal lah. Nah itu stateless. Loh itu makanya jangan dong, kesian deh. Orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa, satu ada lagunya, satu nusa, satu bangsa, gitu, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka kan mau hidup. Karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita, terus mau dibolak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong, masa kayak gitu? Nah makanya nih saya minta banget,
bagi para petinggi pemerintahan, atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu, itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik, sekarang itu desentralistik. Nah, jadi mau mencerminkan demokrasi, nah untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi ya gini nih loh, udah berhentilah kamu. Nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate, tidak berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Ayo jawab. Nih ya, masa gitu ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh apa namanya, apa atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah Bu. Ya iyalah, tapi yang mana? Emangnya cuman apa satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI, TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Fungsinya ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau enggak senang sama ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika, cari dah. Dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh. Karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu, dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu
Ya terang dong saya boleh nanya. Kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh? Ya ini kan kalian gak berani ngomong. Ibu aja ngomong relax. Ya saya gak punya beban. Apa? Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia gak akan horek? Presiden Republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka nih semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi, gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gue mulai botak dah, kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang, lo benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang, aduh Bu, apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin, aduh apa sih yang ngomong aja belum dah, aduh Bu. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh, kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Pak Oli itu, Ol duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu, kan gue pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih keadaan sampai gini loh, jangan deh gue dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan, gue tanya. Ayo, terus udah gitu, setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo, iya dong, kan mesti dibayar namanya utang. Ayo, terus, hati-hati loh. Ini saya ini pernah ngalami toh tahun 97 krisis, tapi karena saya nggak punya apa, saya hanya mau rakyatku jangan menderita, semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh, tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC, saya dapat award loh, saya sendiri bingung loh, kok dapat award kenapa? Ya karena kok dalam ekonomi begitu ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah saya pikir baru, iya bener juga ya, gitu loh. Nah makanya udah dah, untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak, karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat. Populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial
untuk hidup adil dan makmur terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh nggak berani 3,5 abad loh. Perlawanan hanya kecil, tidak menyeluruh. Tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, nggak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalrejo di arah Jogja, saya suka berenung. Itu kan dulu masih ada nggak ya museumnya Pangeran Diponegoro? Masih. Itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau itu, katanya itu yang waktu ditangkap. Masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan, karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu, dia itu katanya mau berunding sama Belanda. Betul apa enggak? Ya kalau umpamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan. Hah? Itu penjajah. Nah makanya yang namanya apa? Dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka, hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih beliau melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegalrejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong marah, orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya? Tidak menginjak tanah, ngambang. Karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat. Anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu, kayak apa? Saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak. Ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita nih betul-betul loh, bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya. Asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong, ngomong begini aja kalau saya lihat kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa loh namanya? Yang sana tuh apa ya? Mana ya ini? Apa? Bukan kar apa? Nah, itu masih punya kita loh. Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah, orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh, apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati? 5. Kalau nggak percaya tanya. Gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Iya dong. Itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu tiung.
Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Hah? Oh iya, loh habis saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda, harusnya apa? Harus mikir juga dong senior-senior kamu. Jadi berarti yang di sini, betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong, kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya, jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Hah. Bayangkan dong. Terus udah gitu, yang udah belajarnya sama. Aku kan tahu, kayak di akademi, kayak apa. Itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat. Siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan enggak gitu cara begini. Ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali. Saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi. Pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini. Karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di Polri itu keamanan rakyat, gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo namanya itu? Mana dia? Atau ini nih. Betul apa enggak coba? Iya toh? Sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu. Pusing saya garuk-garuk kepala. Jadi apa? Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkem semua, takut semua karena berada dalam zona nyaman. Wah kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin 300-an. Saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya karena dianya apa namanya? Ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja ya udah aja ada yang bayarin lagi udah selesai. Yang sana merupakan MK nggak apa-apa. Lah makanya betul enggak? Iya antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Hasso, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar. Supaya kalau aku mau ngomong, tar dulu ya, itu pasalnya pasal berapa ya? Isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Loh saya bayangin loh, ibu saya bilang ada fotonya. Ntar kapan-kapan ya gue cari dulu. Biasanya disimpan Mas Nanan. Hehe. Ada kereta bayi, isinya saya, ada susternya kan, sebelah saya aja, aku bilang, udah ilah baru sak pintil gini, apa, pengawal, gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden, wah siapa yang nggak kepingin digituin coba, makin lama makin gede, makin oh enak ya, kalau hanya bersiul aja, shoot, ice cream, datang deh. Nggak usah beli, nggak usah opo, gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang bener aja. Lah iyalah. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untunglah aku diajarin bapakku di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana,
Jadi kelurahan, coba gile nggak, kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah, mas tukang kebun lah apa. Aku bilang manjat pohon lah apa, anak presiden lu. Nggak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya, jarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa? Kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no. Kan dulu kalau beras ditaruhnya, masih nggak ya? Ditaruh di karung goni toh. Jadi banyak tuh di dapur, kita ambil. Jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya, kawat duri. Jadi ya terang bisa dong naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh mulai toh, kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh, udah pit gitu. Waduh, kita liatin, bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan. Apa nih ya siasatnya gitu, wah turun nih gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan, enak gitu kan. Iya, terus belaga yang duduk lah apa. Bener nih bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan. Oh iya enak ya, rindang ya. Sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Kalau habis makan buni, mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Agile, apalagi nih udah mau pulang dah aku. Suruh ngomong terus. Aku juga protes. Ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri gini-gini. Oh lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya? Itu ya bolehlah, kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah aku ngomong gini melulu, ini diem aja dia. Ya bayangin gimana no? Udah gitu kapan-kapan, oh Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomongnya, gile. Apalagi, nah ini aku suka tolong sebarkan ini. Apa? Saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR. Kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih, kalau tapi kan Pak kita juga butuh, gitu kan? Iya, terima aja, hak kamu. Tapi kamu mesti ingat, nyoblos 5 menit, yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja begok sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul ya, memang betul. Nah gitu loh, jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah kalau kayak hari gini, aduh manis banget ya. Kan saya ya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo gua gitu. Oh, wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Sebel aku, gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar. Milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak. Tahu ajak apa enggak? Iya bilang dong, tahu gitu. Gini aja nggak mau ngomong. Iya jadi ya satu kata dengan perbuatan. Gitu loh.
Jangan lambenya. Nah, ini apalagi nih? Yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Gitu loh. Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh. Jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Terjadi loh. Loh ya dong. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang siapa lo Rosa? Loh, iya dong. Saya mau tahu dong. Kok dia berani yang namanya anak aja anak orang ya? Iya dong. Makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi KPK juga saya yang buat loh. Gile gak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh. Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali. Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah, kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih. Ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja namanya India. Bukan itu di Indianya. Yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang gue banyak temen deh. Makanya sudahlah. Jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain. Nah makanya ini kan saya udah coba ya, semuanya ibu yang mesti jadi ini bagus bu, ini bla 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 bla, gue diem aja. Nah terus saya cuman kapan tuh udah. Terus aku lihat nih, waktu ini Dika nih mau aku jadiin. Terus udah ada menjadi ketua umum PDI pada Kongres luar biasa di Surabaya tahun 1993. Namun kepemimpinan Megawati di PDI mendapat pujian berat dari pemerintah Orde Baru. Saya sangat percaya bahwa negara saya adalah negara hukum dan
Seperti yang Anda ketahui, mengapa saya mengambil suatu jalur hukum? Karena saya sangat tidak menyukai tindak kekerasan yang ada. So how you're feeling? Good, thank you. And how important do you think today is? Oh, it's very important for my life because it's the first time I go to police station. And will you answer the questions or will your lawyers answer them? No, I myself will be answer the question. And how confident are you about today? Dukungan dari Wong Cilik terus membesar dan menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Api semangat perjuangan yang diwarisi Megawati dari Bung Karno tidak pernah padam dan terus menyala-nyala. Siap! Kepemimpinan Megawati dalam politik Indonesia berbuah ragam gelar kehormatan atas jasa-jasanya dalam bidang politik, pemerintahan, demokrasi, serta sosial dan kemanusiaan. Ladies and gentlemen, meet the 2024 Judging Committee. Judge Muhammad Abdus Salam, Secretary General of the Zayed Award for Human Fraternity, and Her Excellency Megawati Soekarno Putri. Inilah kekuatan Zayed Award for Human Fraternity dalam membangun dialog peradaban yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan di dunia. Sebagai ketua umum dari partai yang memiliki sejarah panjang, Megawati terus mengingatkan seluruh kader dan simpatisannya untuk solid dan setia pada rakyat yang menjadi sumber dan tujuan perjuangan. Hidupku ini adalah hidup untuk tanah air dan bangsa. Dan bagi mereka yang masih membutuhkan untuk kita bisa membuat kesejahteraan rakyat, sampaikan kepada mereka dengan kepala yang tegak bahwa kita tetap adalah bagian dari suka duka rakyat Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa. Sebagai ketua umum dari partai yang memiliki sejarah panjang, Megawati terus mengingatkan seluruh kader dan simpatisannya untuk solid dan setia pada rakyat yang menjadi sumber dan tujuan perjuangan. Hidupku ini adalah hidup untuk tanah air dan bangsa. Dan bagi mereka yang masih membutuhkan untuk kita bisa membuat kesejahteraan rakyat, sampaikan kepada kehadiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri,
Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Bapak Pramono Anung, Bapak Prananda Prabowo. Selamat datang dan selamat hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran dari Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terimalah salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Bapak Prananda Prabowo, Kepala Situation Room. Yang terhormat Bapak Pramono Anung. Yang terhormat para fungsionaris DPP, DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting serta kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui streaming channel YouTube. Yang terhormat anggota DPR RI, DPRD dan DPD seluruh Indonesia. Yang terhormat para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, rekan-rekan dari badan dan sayap partai serta rekan-rekan dari media. Selamat datang di acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gelombang ketiga. Hadirin sekalian, acara siang ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Irwansa Putra, Ketua DPC Sumedang, diikuti oleh seluruh peserta. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan himne PDI Perjuangan. Dedication of Life oleh Bapak Hendy Hendrar Prihadi, Ketua Umum Taruna Merah Putih. Diharapkan semua hadirin mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib dan hikmat. Hadirin dimohon berdiri. Bersama aku berdiri.
Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh hadirin sekalian, mari kita menunduk kepala sejenak mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama Bapak Bangsa dan Proklamator kita Bung Karno dan seluruh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
gerakan, satukan diri, tegakkan bangkit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI perjuangan, PDI perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Merdeka! Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September hidup dua atau hidup tiga, tetapi hidup satunya akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan DPP PDI Perjuangan oleh Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tadi kami laporkan kepada beliau bahwa dekorasi terkait dengan pohon ini bersifat permanen. Karena salah satu karakter kepemimpinan dari Ibu Mega yang sangat kuat, selain keteguhan di dalam ideologi dan jalan konstitusi serta demokrasi, juga kepemimpinan biopolitik, kepemimpinan yang menggelorakan semangat cinta tanah air, cinta alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan ini lengkap juga kalau di sebelah kanan kita adalah pesan-pesan kebenaran. Maka pesan-pesan kebenaran ini menatap Indonesia kini dan masa yang akan datang, termasuk kebenaran dalam sejarah. Jadi sangat lengkap. Juga Mas Prananda Prabowo, Ketua DPP dan sekaligus Kepala Situation Room, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Prananda ini juga merancang suatu sistem komunikasi termasuk untuk pilkada. Hadir juga Mas Pramono Anung Wibowo, Sekjen Senior dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Maka tahan di dalam segala medan juang. Di sini hadir juga Mbak Bintang, Menteri kita. Mana kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Risma, mohon izin Ibu, terus memperkuat akar rumput rakyat Marhen di Jawa Timur saat ini. Jadi mohon pamit. Kemudian Pak Lauli, kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juga Pak Abdullah Asmar Anas, mohon izin. Rekan-rekan DPP, DPD, DPC, ranting dan anak ranting serta satgas partai yang mengikuti secara daring. Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk yang mengikuti secara daring. Rekan-rekan pers, hadirin sekalian, perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Merdeka!
Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Priyadi tadi membaca Dedication of Life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca Dedication of Life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jane Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98, bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ketua Umum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Total pasangan calon yang telah diumumkan dari gelombang 1, 2, dan 3 sebanyak 534 daerah. Dan dari PD Perjuangan yang menggembirakan itu total adalah 45,8%. Komposisi kerjasama dengan parpol lain dari Partai Golkar 9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah dan 16 calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi menunjukkan proses kaderisasi yang berlangsung semakin sistemik. Ibu Ketua Umum dan hadirin sekalian, demikian laporan kami, dan selanjutnya mohon perkenan Ibu Ketua Umum untuk berkenan memberikan surat rekomendasi kepada perwakilan calon dan sekaligus menyampaikan sambutan, serta nanti juga ada permohonan khusus dari Bang Oso untuk Kota Mobagu ya, untuk diberikan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekjen DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya, hadirin kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, dan kami akan panggilkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur dan kami undang untuk segera maju ke depan. Yang pertama, Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah, kami panggil Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendi Hendrar Prihadi. Yang ketiga, Provinsi Gorontalo, kami panggilkan Bapak Hamzah Iza dan Bapak Abdurrahman Abahmid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami panggilkan Bapak Ansi Lema dan Ibu Jen Natalia. Provinsi Kalimantan Utara, kami panggilkan Bapak Andi Sulaiman dan Bapak Andri Partono. Serta Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Kandau dan Bapak Legend TNI Purnawirawan Alfred Deni Twece. Kami mohon Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan untuk menyerahkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Iya, kita foto bersama dahulu bersama Ibu Ketua Umum dan Bapak Prananda Prabowo. Iya, metal, ya. Kami mohon maaf tadi ada kesalahan foto Pak Sulaiman. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, Bapak Ibu calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tahun ini, 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. 79 tahun sudah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama untuk semua. Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia yang merupakan induk dari PDI Perjuangan. Dengan tugas sejarah tersebut, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Atas dasar kesadaran historis ini, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah momentum bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memiliki energi perjuangan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, agar terwujudlah masyarakat adil makmur dengan karakter sejati sebagai bangsa pejuang. Pemimpin yang dipersiapkan PDI Perjuangan adalah pemimpin visioner yang merakyat, mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengedepankan pembangunan yang respek terhadap kelestarian lingkungan. Pemimpin yang dipersiapkan memiliki komitmen tinggi agar Indonesia berdikari di bidang ekonomi dengan mengedepankan politik tata ruang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan dan pertahanan, serta terus memajukan daya saing manusia Indonesia dengan memajukan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, hingga memastikan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Menghadapi agenda demokrasi Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, PDI Perjuangan bertekad menjadikan momen Pilkada 2024 untuk menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi. Bukan hanya sebagai sebuah pesta demokrasi, tapi juga memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat tanpa adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi PDI Perjuangan,
Pilkada 2024 juga harus memperkuat integrasi pembangunan dan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan membuka selebar-lebarnya keterlibatan daerah bergotong royong dalam proses pembangunan nasional. Guna memenangkan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan telah bergerak cepat dengan menggelar pelatnas tim pemenangan Pilkada 2024 yang terbagi dalam 4 gelombang. Pesertanya sudah lebih dari 250 daerah dengan total lebih dari 2.200 orang tim sukses yang terlibat dalam pelatihan. Sebagai satu-satunya partai di era pasca reformasi yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif 3 kali berturut-turut, PDI Perjuangan mempersiapkan materi-materi pelatihan terbaik yang merupakan gabungan dari praktik-praktik pemenangan di lapangan berdasarkan pengalaman panjang kepartaian yang telah teruji. Dari mulai pemetaan politik, penyusunan strategi pemenangan, pelaksanaan kampanye, manajemen media, penggalangan relawan, pengamanan suara, pelatihan hukum, dan lain sebagainya. Para pemberi materi adalah mereka para senior yang kaya akan pengalaman pemenangan di lapangan, yang telah merasakan asam garam, pahit getir pertarungan, dan tidak pernah menyerah dalam setiap perjuangan ideologis partai, agar Pancasila benar-benar dibumikan menjadi pemersatu dan jiwa kebangsaan Indonesia Raya. Bagi PDI Perjuangan, dengan memenangkan pilkada serentak, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu merasakan setiap nafas penderitaan rakyat dan mengatasinya bagi kemajuan dan peningkatan daya unggul bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi agar semakin maju dan beretika. Inilah tekad PDI Perjuangan untuk terus menyempurnakan proses pelaksanaan demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Inilah PDI Perjuangan yang akan melangkah memasuki pertarungan Pilkada 2024 dengan kepala tegak dan semangat membara bagaikan api nan tak kunjung padam yang selalu bergelora di dalam dada. Inilah PDI Perjuangan yang bangkit, bergerak, menang. Merdeka! 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 Ya, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyimak dengan seksama pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Ketua Umum kita, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai
Jadi saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya tuh loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Siapa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh nggak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Oh bisa ya. Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul ndak? Lo itu fair lo, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau ndak ya ndak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi mamanya daerah tebel-tebel itu loh, Jawa Barat,
Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis? Gue bilang, nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Lah iya loh, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu, kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu, yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya. Itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur. Akhirnya mahasiswa rupanya apa ya, kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu, saya masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti gitu. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja, nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang loh, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya
punya ngerti nggak? Itu betul-betul loh, ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, rileks aja. Orang banyak juga yang seneng sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir, inget banget itu apa itu namanya DPR itu, kan waktu itu juga saya liatin nih, keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya, jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu. Bener toh? Udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja, duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK masih punya nurani. Karena kalau baca pidato saya itu kan saya suruh baca lagi, yang waktu itu saya udah bilang wah ini kalau MK-nya kayak gini padahal itu yang saya buat gitu. Waduh, nih new order baru bisa muncul lagi loh. Iyalah MK loh, yo ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya selalu bilang, Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman, tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah. Masih banyak itu anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, iya stunting kok pakai persen-persen. Stunting tuh ya 0. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu tuh sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi panglima, saya komplain, Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini apa namanya deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar loh benarnya. Akhirnya jadi juga. Jadi saya manggilnya Dika aja. Dik, gimana sih kamu panglima malah nurunin ini apa tinggi badan, tadinya 170 sekarang diturunin 160. Akibat ya itu, bayangin loh, stunting tuh bisa lebih. Tapi yang sudah pasti tolong dicatat apa, IQ-nya rendah. Terus gimana regenerasi kita kalau anak bangsanya kena stunting udah pendek, terus betul loh, mungkin
nggak sampai 100 kali IQ, mungkin di bawah itu 80-an gitu. Aduh, mau ngajarinnya susah loh gitu loh. Makanya aduh udah deh 0 gitu ya, asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet, udah selalu kalau yang nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki cerewet. Saya seneng malah. Yo daripada gini coba. Maaf dah, enggak dah. Saya sama kakak saya kan selalu bersaing sama Pak Guntur. Iya, suka jengkel dia. Saya kalau itu bayangin perempuan, makanya saya pikir ibu-ibu ini kok apa tau. Dulu saya main bola loh, terus sama kakak saya dijadiin kiper aja kan, jengkel. Padahal saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah apa? Begitu nangkep bola saya dudukin. Karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah, menanglah saya. Dijadiin apa tuh? Kalau bek kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih, gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini Ibu Mega menghina kami, ya iyalah. Lah kok nggak bisa drag gitu loh. Anak-anaknya pintar gitu. Iya. Semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu. Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang sama Pak sama Bung Karno, kali dia ada nih, dengerin aku dia ketawa-ketawa. Kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya, kalian mencari mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja, emangnya siapa gue? Iya kan udah ada yang mikir-mikir, oh ini mesti nih si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh. Heran saya. Sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan,
kenaikan harga pangan hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa toh? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Saya tuh suka ngelihat kalau lihat orang kayak duduk aja gini, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pintar. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh, udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan, kalau yang memble itu kayak apa, belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar. Udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah, nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Makin hari, iya loh, saya sering kan, mamanya diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih coffee shop gitu kan, sekarang banyak ya, entah kafe-kafe opo gitu. Terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan, apa sih barista rupanya kocok-kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi. Ini bukan kopi nih, ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan, terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi ganteng gitu kan, kalau perempuannya keren. Oh, terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh, ini harapan nih dalam batin saya, ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan, kaosnya kali berhari-hari nggak diganti, aduh tak coret ya. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu tadi. 7 laki kayaknya 2, yang lain 5. Cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan. Semua udah jadi udah lulus berapa ya? Lulus 5 gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya, panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deketin kamu keren apa bodoh. Benar loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pinter gitu. Ya enggak juga deh. Makanya enggak dah. Masa orang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno. Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit. Kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu. IQ-nya tinggi nih. Gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat
menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh. Bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama sampai kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh? Ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building? No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek, kamu mesti tahu makan pete, kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang, Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya? Saya belum pernah tahu. Iya biarin aja masukin pete. Mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin itu saya ngajarin loh. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, aduh, maaf banget saya ini di BRIN, aduh, 8.144 loh orang pinter, scientist, researcher. Bayangin loh, aduh, yang nggak ada kreativitasnya, kumaha tuh? Ya bayangin kan mestinya lo seperti saya kalau ditanya, emangnya dipikir saya hanya politik kayak enggak? Makanya tadi Pak Hasto bilang ini, karena aku bilang tok bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita, tok biarin aja nggak usah dicopot supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan. Kesemuanya berpijak pada Pancasila. Berbagai persoalan primordial, radikalisme dan SARA terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one. Nanti kalau itu toh ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, aduh, atau kumaha ini ya. Untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life. Gitu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat.
setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang sama Presiden, ini lucu deh namanya aturan. Masa yang namanya visi misi itu dari Presiden sampai kepala desa suruh bikin? Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo. Kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no. Karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui. Karena maksud saya ya seperti gini ini loh. Lah masa toh? Ya visi itu ya visinya kebangsaan. Makanya saya bilang enggak deh. Kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda. Yang namanya daerahnya, yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah. Gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada kalau saya nanya. Kadang-kadang gagap-gagap batin saya. Dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya? Apa gubernur popo gitu loh, kepala daerah atau apa masih ada enggak sih ya? Iya, terus apa kerjanya? Enggak ada. Saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye-piye. Saya nggak pernah dengar tuh. Lalu untuk apa? Padahal ini kan republik. Itu liatin loh, kamu jatuh cinta lah sama ini, tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, kusuruh pasang kayak ginian. Lah tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu. Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, ngambung Pak. Ini Megawati. Motornya jauh.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, ngambung Pak. Ini motornya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu
Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, Lampung, ya, Lampung, Pak. Ini mau bawa. Motornya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka.
Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, ngambung Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta.
Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, ngambung Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut
melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, Lampung, ya, Lampung, Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, Lampung, ya, Lampung, Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Soal dokumentasi.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, ngambung Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu
Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, yang ngambung Pak. Ini Megawati. Motornya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka.
mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024. Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngambung ya, ngambung Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Ngeri banget.
Ibu Aili. Bu, say hello dulu Bu. Bu Erin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih Bu. Iya Bu. Semangat teh. Ibu, bajunya bagus tuh. Bu, udah merah banget ini Bu. Aku petik. Bu Erin. Bu. Saldi. Sedikit ya. Bairin. Terima kasih ya. Pak, duduk Pak. Oh, lantai saya nggak nyampe Bu, bagian ini Bu. Lantai saya nggak nyampe Bu. Ibu Aili. Bu.
say hello dulu, Bu. Bu Erin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih, Bu. Iya, Bu. Semangat teh. Ibu, bajunya bagus tuh. Boleh. Saldi. Bairin. Makasih ya. Pak, duduk, Pak. Oh, lantai saya nggak nyampe tuh, bagian ini tuh. Lantai saya nggak nyampe. Ibu ini. Bu, say hello dulu, Bu. Bu Erin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih, Bu.
Iya, Bu. Semangat teh. Ibu, baju bagus tuh. Boleh. Kita mau kutip ini. Saldi. Bayarin. Makasih ya. Pak, duduk Pak. Kok lensa saya nggak nyampe tuh bagian ini Bu. Lensa saya nggak nyampe. Ibu ini. Bu, say hello dulu Bu. Bayarin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih Bu. Terima kasih ya.
Ibu, baju bagus dulu. Boleh. Saldi. Bayarin. Makasih ya. Pak, duduk Pak. Oh, lantai saya nggak nyampe tuh bagian ini Bu. Lantai saya nggak nyampe. Ibu Ili. Bu, say hello dulu Bu. Bayarin. Ibu. Bu, bajunya udah merah banget nih Bu. Iya Bu. PAC
ranting dan anak ranting serta kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui streaming channel YouTube. Yang terhormat anggota DPR RI, DPRD, dan DPD seluruh Indonesia, yang terhormat para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, rekan-rekan dari badan dan sayap partai, serta rekan-rekan dari media. Selamat datang di acara pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gelombang ketiga. Hadirin sekalian, acara siang ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Irwansa Putra, Ketua DPC Sumedang, diikuti oleh seluruh peserta. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan himne PDI Perjuangan. Dedication of Life oleh Bapak Hendy Hendrar Prihadi, Ketua Umum Taruna Merah Putih. Diharapkan semua hadirin mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib dan hikmat. Hadirin dimohon berdiri.
Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh hadirin sekalian, mari kita menunduk kepala sejenak mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama Bapak Bangsa dan proklamator kita Bung Karno dan seluruh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
bergerakkan, satukan diri, gemakkan petik merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI perjuangan, PDI perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Galakkan kawan, seluruh perjuangan, satukan diri, sisihkan lengan, tepalkan tangan persatuan. Galakkan kawan, api bergerakkan, satukan diri, gemakkan petik merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI perjuangan, PDI perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Merdeka! Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966.
Tetapi hidup satunya akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan DPP PDI Perjuangan oleh Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita pegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tadi kami laporkan kepada beliau bahwa dekorasi terkait dengan pohon ini bersifat permanen. Karena salah satu karakter kepemimpinan dari Ibu Mega yang sangat kuat, selain keteguhan di dalam ideologi dan jalan konstitusi serta demokrasi, juga kepemimpinan biopolitik, kepemimpinan yang menggelorakan semangat cinta tanah air, cinta alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan ini lengkap juga kalau di sebelah kanan kita adalah pesan-pesan kebenaran. Maka pesan-pesan kebenaran ini menatap Indonesia kini dan masa yang akan datang, termasuk kebenaran dalam sejarah. Jadi sangat lengkap. Juga Mas Prananda Prabowo, Ketua DPP dan sekaligus Kepala Situation Room, kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Mas Prananda ini juga merancang suatu sistem komunikasi termasuk untuk pilkada. Hadir juga Mas Pramono Anung Wibowo, Sekjen Senior dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Maka tahan di dalam segala medan juang. Di sini hadir juga Mbak Bintang, Menteri kita. Mana kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Risma, mohon izin Ibu, terus memperkuat akar rumput rakyat Marhen di Jawa Timur saat ini. Jadi mohon pamit. Kemudian Pak Lauli, kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juga Pak Abdullah Aswar Anas mohon izin. Rekan-rekan DPP, DPD, DPC, ranting dan anak ranting serta satgas partai yang mengikuti secara daring. Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk yang mengikuti secara daring. Rekan-rekan pers hadirin sekalian, perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca dedication of life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jane Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adian Napitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Ketua Umum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Total pasangan calon yang telah diumumkan dari gelombang 1, 2, dan 3 sebanyak 534 daerah. Dan dari PD Perjuangan yang menggembirakan itu total adalah 45,8%. Komposisi kerjasama dengan parpol lain dari Partai Golkar 9,2%, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%, PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah dan 16 calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi menunjukkan proses kaderisasi yang berlangsung semakin sistemik. Ibu Ketua Umum dan hadirin sekalian, demikian laporan kami, dan selanjutnya mohon perkenan Ibu Ketua Umum untuk berkenan memberikan surat rekomendasi kepada perwakilan calon dan sekaligus menyampaikan sambutan, serta nanti juga ada permohonan khusus dari Bang Oso untuk Kota Mobagu ya, untuk diberikan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekjen DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya, hadirin kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan kami akan panggilkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur dan kami undang untuk segera maju ke depan. Yang pertama, Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah, kami panggil Bapak Andika Perkasa dan Bapak Hendi Hendrar Prihadi. Yang ketiga, Provinsi Gorontalo, kami panggilkan Bapak Hamzah Iza dan Bapak Abdurrahman Abahmid. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami panggilkan Bapak Ansi Lema dan Ibu Jen Natalia. Provinsi Kalimantan Utara, kami panggilkan Bapak Andi Sulaiman dan Bapak Andri Partono. Serta Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Kandau dan Bapak Legend TNI Purnawirawan Alfred Deni Twece. Kami mohon Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan untuk menyerahkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ya, kita foto bersama dahulu bersama Ibu Ketua Umum dan Bapak Prananda Prabowo. Iya, metal, ya. Kami mohon maaf tadi ada kesalahan foto Pak Sulaiman. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, Bapak Ibu calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan untuk duduk kembali. Tahun ini, 79 tahun sudah kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. 79 tahun sudah kita menjaga Indonesia sebagai rumah bersama untuk semua. Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia yang merupakan induk dari PDI Perjuangan. Dengan tugas sejarah tersebut, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Atas dasar kesadaran historis ini, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah momentum bagi lahirnya pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memiliki energi perjuangan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, agar terwujudlah masyarakat adil makmur dengan karakter sejati sebagai bangsa pejuang. Pemimpin yang dipersiapkan PDI Perjuangan adalah pemimpin visioner yang merakyat, mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengedepankan pembangunan yang respek terhadap kelestarian lingkungan. Pemimpin yang dipersiapkan memiliki komitmen tinggi agar Indonesia berdikari di bidang ekonomi dengan mengedepankan politik tata ruang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan keuangan dan pertahanan, serta terus memajukan daya saing manusia Indonesia dengan memajukan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, hingga memastikan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Menghadapi agenda demokrasi pilkada serentak bulan November 2024 mendatang, PDI Perjuangan bertekad menjadikan momen pilkada 2024 untuk menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi, bukan hanya sebagai sebuah pesta demokrasi, tapi juga memastikan pilkada 2024 berjalan jujur, adil, demokratis, dan bermartabat tanpa adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada 2024 juga harus memperkuat integrasi pembangunan dan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang bertujuan membuka selebar-lebarnya keterlibatan daerah bergotong royong dalam proses pembangunan nasional. Guna memenangkan pilkada serentak tersebut, PDI Perjuangan telah bergerak cepat dengan menggelar pelatnas tim pemenangan pilkada 2024 yang terbagi dalam 4 gelombang. Pesertanya sudah lebih dari 250 daerah dengan total lebih dari 2.200 orang tim sukses yang terlibat dalam pelatihan. Sebagai satu-satunya partai di era pasca reformasi yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif 3 kali berturut-turut, PDI Perjuangan mempersiapkan materi-materi pelatihan terbaik yang merupakan gabungan dari praktik-praktik pemenangan di lapangan berdasarkan pengalaman panjang kepartaian yang telah teruji. Dari mulai pemetaan politik, penyusunan strategi pemenangan, pelaksanaan kampanye, manajemen media, penggalangan relawan, pengamanan suara, pelatihan hukum, dan lain sebagainya. Para pemberi materi adalah mereka para senior yang kaya akan pengalaman pemenangan di lapangan, yang telah merasakan asam garam, pahit getir pertarungan, dan tidak pernah menyerah dalam setiap perjuangan ideologis partai, agar Pancasila benar-benar dibumikan menjadi pemersatu dan jiwa kebangsaan Indonesia Raya. Bagi PDI Perjuangan, dengan memenangkan pilkada serentak, akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu merasakan setiap nafas penderitaan rakyat dan mengatasinya bagi kemajuan dan peningkatan daya unggul bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab bersama yang diemban PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi agar semakin maju dan beretika. Inilah tekad PDI Perjuangan untuk terus menyempurnakan proses pelaksanaan demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Inilah PDI Perjuangan yang akan melangkah memasuki pertarungan Pilkada 2024 dengan kepala tegak dan semangat membara bagaikan api nan tak kunjung padam yang selalu bergelora di dalam dada. Inilah PDI Perjuangan yang bangkit, bergerak, menang. Merdeka! 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 Ya, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyimak dengan seksama pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Ketua Umum kita, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai 29. Jadi
saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang, kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya, siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya itu loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang, kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Siapa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh ndak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Kok bisa ya? Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul ndak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau ndak ya ndak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi mamanya daerah tebel-tebel itu loh, Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah.
ada juga yang mau, gawat ya. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis? Gue bilang, nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Lah iya loh, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu, kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti, maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu, yang saya pernah seringkali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya. Itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur. Akhirnya mahasiswa rupanya apa ya, kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu, saya masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti gitu. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja, nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang loh, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya ngerti nggak?
Itu betul-betul loh, ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, rileks aja. Orang banyak juga yang seneng sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir, inget banget itu apa itu namanya DPR itu, kan waktu itu juga saya liatin ya, keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya, jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu. Bener toh? Udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja, duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK masih punya nurani. Karena kalau baca pidato saya itu kan saya suruh baca lagi. Yang waktu itu saya udah bilang wah. Ini kalau MK-nya kayak gini padahal itu yang saya buat gitu. Waduh, nih new order baru bisa muncul lagi loh. Iyalah. MK loh, yo ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya selalu bilang, Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman. Tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah, masih banyak itu anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, ya stunting kok pakai persen-persen. Stunting tuh ya 0. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu tuh sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi panglima, saya komplain, Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini apa namanya deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya, Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar loh benarnya. 80-an gitu. Aduh, mau ngajarinnya susah loh. Gitu loh, makanya aduh udah deh 0 gitu. Ya asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet. Udah selalu kalau yang nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki, cerewet. Saya seneng malah. Iya, daripada gini coba.
Maaf dah, enggak dah. Saya sama kakak saya kan selalu bersaing sama Pak Guntur. Iya, suka jengkel dia. Saya kalau itu bayangin perempuan, makanya saya pikir ibu-ibu ini kok apa tau. Dulu saya main bola loh. Terus sama kakak saya dijadiin kiper aja kan, jengkel. Padahal saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah apa? Begitu nangkep bola saya dudukin. Karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah menanglah saya. Dijadiin apa tuh? Kalau bek kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini Ibu Mega menghina kami, ya iyalah. Lah kok nggak bisa drak gitu loh. Anak-anaknya pintar gitu. Iya. Semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu. Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang sama Pak sama Bung Karno, kali dia ada nih, dengerin aku dia ketawa-ketawa. Kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter, ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh. Bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka. Dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya. Kalian mencari mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja, emangnya siapa gue? Iya kan udah ada yang mikir-mikir, oh ini mesti nih si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh, heran saya. Sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan harga pangan, hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa toh? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Saya tuh suka ngelihat kalau lihat orang kayak duduk aja gini, duh aku
Kupikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pinter. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh, udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan. Kalau yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong. Udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar. Udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Yang enggak lah. Nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Makin hari, iya loh, saya sering kan, umpamanya diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih coffee shop gitu kan, sekarang banyak ya, entah kafe opo gitu. Terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan, apa sih barista rupanya kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi. Ini bukan kopi nih, ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan, terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi ganteng gitu kan, kalau perempuannya keren. Terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh, ini harapan nih dalam batin saya, ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan, kaosnya kali berhari-hari nggak diganti, aduh tak coret ya. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu tadi. 7. Laki kayaknya 2, yang lain 5. Cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan. Semua udah jadi udah lulus berapa ya? Lulus 5. Gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya. Panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deket-deketin kamu keren apa bodoh. Bener loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pinter gitu. Yang enggak juga deh. Makanya enggak dah. Masa orang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno. Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit. Kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu. IQ-nya tinggi nih. Gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh, bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu
mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama sampai kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh? Ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building? No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek, kamu mesti tahu makan pete, kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang. Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya? Saya belum pernah tahu. Iya biarin aja masukin pete. Mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin, itu saya ngajarin loh. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, aduh, maaf banget saya ini di BRIN, 8.144 loh orang pinter, scientist, researcher. Bayangin loh, yang gak ada kreativitasnya, kumaha tuh? Ya bayangin kan mestinya, lo seperti saya kalau ditanya, emangnya dipikir saya hanya politik kayak enggak? Makanya tadi Pak Hasto bilang ini, karena aku bilang tok bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita, tok biarin aja nggak usah dicopot supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan. Kesemuanya berpijak pada Pancasila. Berbagai persoalan primordial, radikalisme dan SARA terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one. Nanti kalau itu ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, atau kumaha ini ya. Untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life. Itu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang sama Presiden, ini lucu deh namanya aturan. Masa
yang namanya visi misi itu dari presiden sampai kepala desa suruh bikin. Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo. Kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no. Karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui. Karena maksud saya ya seperti gini ini loh. Lah masa tau? Ya visi itu ya visinya kebangsaan. Makanya saya bilang enggak deh. Kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda. Yang namanya daerahnya, yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah. Gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada kalau saya nanya. Kadang-kadang gagap-gagap batin saya. Dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya? Apa gubernur popo gitu loh, kepala daerah atau apa masih ada enggak sih ya? Iya, terus apa kerjanya? Enggak ada, saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye-piye. Saya nggak pernah dengar tuh. Lah untuk apa? Padahal ini kan republik, itu liatin loh. Kamu jatuh cinta lah sama ini, tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, ku suruh pasang kayak ginian. Lah tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu. Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo. Masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu, kalau aku tanya, apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo, langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini, sekacang, saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya apa? Karena kecintaan pada negeri ini, saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget. Gitu loh, iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya laporan. Saya udah tahu loh, Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok. Yang paling gak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Lah daripada kalian keluar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah,
Perginya ya gitu, kemana kayak di ini. Enggak, selalu luar negeri. Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian nih elitis gitu loh. Saya nih yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli, kalau dia nggak mau bersuara, gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda, betul apa tidak Pak Lauli? Yang keras, tuh. Jadi kan nggak bisa dong. Terus masa enak-enaknya itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Gile. Kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan dia. Lah kok lo yang jawab, Adian? Itu pada Dio. Aduh gawat juga. Ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih? Aduh. Jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita nih warga negara yang sah. Makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh? Kalau kartu apa keluarga? Loh iya loh, jadi kan kita nih apa namanya, bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya, ya artinya nggak, ya pokoknya ilegal lah. Nah itu stateless. Loh itu makanya jangan dong, kesian deh. Orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa, satu adanya lagunya, satu nusa, satu bangsa, gitu, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Dan saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka kan mau hidup. Karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita, terus mau dibolak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong, masa kayak gitu? Nah makanya nih saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan, atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu, itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik. Sekarang itu desentralistik. Nah, jadi
mau mencerminkan demokrasi. Nah, untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi ya gini nih loh, udah berhentilah kamu. Nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate, tidak berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Ayo jawab. Nih ya, masa gitu ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh apa namanya, apa atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah Bu. Ya iyalah, tapi yang mana? Emangnya cuman apa satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI, TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Fungsinya? Ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau enggak senang sama ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika cari dah. Dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh. Karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu. Dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh yang namanya mantan presiden. Tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu. Ya terang dong saya boleh nanya. Kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh. Ya ini kan kalian gak berani ngomong. Ibu aja ngomong relax. Ya saya gak punya beban. Lah apa? Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia gak akan horek? Presiden Republik Indonesia kelima gitu.
Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh, cuman aku kan diem aja gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya, mestinya sama yang lain dong. Iya, karena apa ini? Iya, ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gue mulai botak dah kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang, lo benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang, aduh Bu, apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin, aduh apa sih yang ngomong aja belum dah, aduh Bu. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh, kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Oli itu, duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu, kan gue pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih keadaan sampai gini loh, jangan deh gue dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan, gue tanya. Ayo, terus udah gitu, setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo, iya dong, kan mesti dibayar namanya utang. Ayo, terus, hati-hati loh. Ini saya nih pernah ngalami toh tahun 97 krisis, tapi karena saya nggak punya apa, saya hanya mau rakyatku jangan menderita, semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh, tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC, saya dapat award loh, saya sendiri bingung loh, kok dapat award kenapa? Ya karena kok dalam ekonomi begitu ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah saya pikir baru iya bener juga ya, gitu loh. Nah makanya udah dah, untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat, populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur, terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa, tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh nggak berani 3,5 abad loh, perlawanan hanya kecil,
tidak menyeluruh, tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, nggak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalrejo di arah Jogja, saya suka berenung. Itu kan dulu ada, masih ada nggak ya museumnya Pangeran Diponegoro? Masih. Itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau itu, katanya itu yang waktu ditangkap. Masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan, karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu, dia itu katanya mau berunding sama Belanda. Betul apa enggak? Ya kalau umpamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan. Hah? Itu penjajah. Nah makanya yang namanya apa? Dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka, hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih beliau melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegalrejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong marah, orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya? Tidak menginjak tanah, ngambang. Karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat. Anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu. Kayak apa? Saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak. Ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu. Itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita ini betul-betul loh, bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya. Asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong, ngomong begini aja kalau saya lihat kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa loh namanya? Yang sana tuh apa ya? Mana ya ini? Apa? Bukan kar apa? Apa? Nah, itu masih punya kita loh. Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah, orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh, apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Iya dong. Itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu ciung. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Oh iya, loh, habis saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda harusnya apa? Harus mikir juga dong senior kamu.
Jadi berarti yang di sini, betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong, kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya, jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Hah. Bayangkan dong. Terus udah gitu, yang udah belajarnya sama. Aku kan tahu, kayak di akademi, kayak apa. Itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat. Siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan enggak gitu cara begini. Ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali. Saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi. Pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini. Karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di Polri itu keamanan rakyat, gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo namanya itu? Mana dia? Atau ini nih. Betul apa enggak coba? Iya toh? Sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu. Pusing saya garuk-garuk kepala. Jadi apa? Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkem semua, takut semua karena berada dalam zona nyaman. Wah, kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin 300-an. Saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya, karena dianya apa namanya? Ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja ya udah aja, ada yang bayarin lagi udah selesai. Yang sana merupakan MK gak apa-apa. Lah makanya betul enggak? Iya, antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK, itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Hasso, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar. Supaya kalau aku mau ngomong, tar dulu ya, itu pasalnya pasal berapa ya? Isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Loh saya bayangin loh, ibu saya bilang ada fotonya. Ntar kapan-kapan ya gue cari dulu. Biasanya disimpan Mas Nanan. Hehe. Ada kereta bayi, isinya saya. Oh, ada susternya kan. Sebelah saya aja. Aku bilang, "Duh, ilah baru sak pintil gini." Apa? Pengawal. Gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang nggak kepingin digituin coba? Makin lama makin gede, makin oh enak ya. Kalau hanya bersiul aja, shoot, ice cream, datang deh. Nggak usah beli, nggak usah opo, gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang bener aja. Lah iyalah. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untunglah aku diajarin bapakku di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana, jadi kelurahan. Coba gile nggak, kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak supir lah, mas tukang kebun lah apa. Aku bilang manjat pohon lah apa, anak presiden loh. Nggak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya, biarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya.
Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa, kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no. Kan dulu kalau beras ditaruhnya, masih nggak ya? Ditaruh di karung goni toh. Jadi banyak tuh di dapur, kita ambil. Jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya, kawat duri. Jadi ya terang bisa dong naik. Naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh mulai toh. Kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh. Udah pit gitu. Waduh. Kita liatin, bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan? Apa nih ya siasatnya gitu? Wah turun nih, gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan enak, gitu kan? Iya. Terus belaga yang duduk lah apa? Bener nih, bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan? Oh iya enak ya, rindang ya, sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa, lupa kalau habis makan buni mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak, biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu tahu. Agile, apalagi nih udah mau pulang dah aku, suruh ngomong terus. Aku juga protes. Ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri gini-gini. Oh lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya gitu. Ya bolehlah, kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah aku ngomong gini melulu, ini diem aja dia. Ya bayangin gimana no, udah gitu kapan-kapan, oh Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomong yang gile. Apalagi, nah ini aku suka tolong sebarkan ini. Apa? Saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR. Kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih, kalau tapi kan Mbak kita juga butuh, gitu kan? Iya, terima aja, hak kamu. Tapi kamu mesti ingat, nyoblos 5 menit, yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja begok sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul, ya memang betul. Nah gitu loh, jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah kalau kayak hari gini aduh manis banget ya. Kan saya ya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo gua gitu. Oh, wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Sebel aku, gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar. Milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak. Tahu aja apa enggak? Iya bilang dong, tahu gitu. Gini aja nggak mau ngomong. Iya jadi ya satu kata dengan perbuatan. Gitu loh. Jangan lambenya. Nah ini apalagi nih? Yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Gitu loh.
Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh, jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Terjadi loh. Loh ya dong. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang siapa lo Rosa? Loh, iya dong. Saya mau tahu dong. Kok dia berani yang namanya anak aja anak orang ya? Iya dong. Makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi KPK juga saya yang buat loh. Gile gak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh. Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali. Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah, kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih. Ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja namanya India. Bukan itu di Indianya. Yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang kok banyak teman deh. Makanya sudahlah. Jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain. Nah makanya ini kan saya udah coba ya, semuanya ibu yang mesti jadi ini bagus bu, ini bla 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 bla, gue diem aja. Nah terus saya cuman kapan tuh udah. Terus aku lihat nih, waktu ini Dika nih mau aku jadiin. Terus udah ada tagline. Lu siapa tuh yang bikin? Aku udah ketawa. Tapi boleh juga tuh ya. Tagline-nya kan Banteng Perkasa. Wah keren. Asal jangan melehe aja ya. Iya udah banteng-banteng perkasa. Terus maaf nih ya. Yang Bali itu kan, udah lihat belum? Itu, aku kan tahu orangnya juga ya. Namanya The Gajah. Orangnya emang begini loh. Oh keren gitu. Saingan sama Andika. Gitu. Aku terus mikir, bener ini apa enggak ya? Gitu. Saya seneng deh kalau dengerin. Nanti yang akan dihabisi gitu kan. Terus aku tuh mikir, lo kok kayaknya sopo yo? 1, daerah Bali. 2,
Jawa Tengah 3, Jawa Timur 4, gitu kan. Lalu saya tuh bilang, siapa yang mau ngabisin ya? Aneh, emangnya kenapa ya? Kok sampai udah gitu ngomongnya? Gile, gue bilang. Itu kuasa, tahu nggak? Ya biarin aja ngomong. Makanya kan ibu kan enggak, ya udah deh diem aja. Tapi kalau udah keliwatan ya aku ngomong gitu. Nah sekarang saya ngomong dah gitu. Jadi tadi udah kan diumumin sama Pak Hasto yang bakalan jadi. Dari tadi saya udah bisikin nama, betul toh? Tadi ada yang salah malah. Mana untung saya nanya gitu. Saya ini orangnya detail. Bukan Bu. Ih, kok bukan ya? Untung salah ininya aja gitu. Nah tapi saya tanya, berani nggak gitu? Semuanya nih pada bilang berani. Gua hitung dah pokoknya bener berani apa enggak. Masa sebetulnya kan gampang ya, nanti baik-baik aja. Kalau ada dari kepala desa apa segala, iya deh kulonuwun aja. Pak, itu kan rakyatmu juga, ya biarin aja lah milih mana yang mau. Saya dengarnya kan gitu dari atasnya, udah terstruktur, truk itu. Lah terus kalau kepala desa kan juga waktu milih dia, betul nggak? Ini yang kecil aja. Berarti kan kita juga ada yang milih dia gitu. Lah kok sekarang gara-gara hanya takut atau apa gitu nggak dijadiin lagi, berarti dia nggak dipilih sama rakyat, tahu? Ya dong. Jadi bohong doang. Masa gitu kalangan elit kita ini yang mau jadi pemimpin katanya pemimpin apaan? Kalau kayak gitu dari tingkat yang paling kecil. Coba kalau ada yang mau bantah ibu silakan, boleh. Orang kenyataannya kok ibu tahu? Lah anak saya, anak buah saya kan anak ranting. Dipikirnya nggak ngomong. Bu emang susah juga Bu. Bayangin sampai yang namanya lurah apa segala. Terus diapain ya? Ya kok kamu, ya saya ngomongnya sama ibu aja. Kalau enggak kan saya nanti diapa-apain. Kan terus gimana? Anak istri saya. Oh iya benar juga ya. Iya kalau mending gitu. Ntar kalau nggak ada ini ya kehidupan saya. Ya udah. Biar mulut ibu yang ngomong. Gitu baik. Nah gitu loh. Nih tinggal satu lagi. Karena Mas Nanan udah bilang Mama baca ini gitu. Maka dari tadi kan dibawa, coba kalau dilihat. Jangan katanya nambah-nambahin. Terus aku diam. Tapi tadi waktu mau ngambil ini, saya boleh dong pidato apa saja. Saya ketua umum kamu. Iyalah, masa nggak boleh ngomong ya ngomong lah gua. Awas ya ntar kalau aku dibully, apa yang saya ngomong boleh ditulis, tapi jangan saya dibully-bully, tahu? Orang ini kebenaran yang saya omongin. Kalau nggak percaya, ayo. Iya loh. Emangnya nggak dipikir? Udahlah, saya udah terlalu lama ngadepi. Bayangin loh dulu ngadepi Pak Harto, iya. Terus udah gitu reformasi, saya kan udah banyak kali ditelikung loh. Ya waktu reformasi kan mestinya udah kesepakatan saya jadi presiden. Wah, dengan kekuasaan MPR, dak. aku cuman ngomongnya sama Bapak almarhum, ya udah biarin ambil aja, kayak nggak ada kerjaan. Ya jadi juga presiden, gile. Kepada seluruh anak-anakku, seluruh anak ranting PAC itu tunggu dulu. Iya aku tuh kan situ kalau udah suruh ngapalin ini aja. Tunggu dulu.
bukan P-nya apa? Oh ya, pengurus anak cabang. Tuh kan, Satgas, partai, seluruh akar rumput. Akar rumput nih maksudnya rakyat. Dulu kenapa sih aku ininya supaya gampang. Rumput tuh boleh dilihat deh, cari deh. Begitu kamu melangkah keluar, pasti ada rumput. Gitu. Dan rumput itu selalu bergempel. Saya soalnya senang tumbuhan, makanya dijadiin yang namanya pengarah BRIN. Oh, luar biasa. Dipotong dia supaya bagus toh. Tapi kan dia tetap hidup. Dia dimatikan, dia dicabut, dia apa? Ada sisanya, tumbuh kembali. That is akar rumput. Makanya saya bilang akar rumput. Karena itulah rakyat sebenarnya. Mereka itu begitu. Waktu saya kan suka mengitukan ini loh, kasusnya Sambo itu. Buat saya tuh perih hati saya. Betul loh. Lo masa polisi yang harusnya berkeadilan, menurut saya tidak berkeadilan. Ya kenapa? Loh, saya ngelihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih. Kalian rasakan, kalau kalian dibegitukan, terus bapak kalian ngomongnya, sudahlah katanya. Memang nggak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya. Nangis saya. Jadi di mana keadilan Republik Indonesia ini? Gitu loh. Ingin nanya saya. Saya suruh kemarin itu cepat. Saya akan langsung nanya di mana anak-anak itu diambilin. Karena saya ingat waktu Kuda Tuli sebelum 1 hari ini diserang, itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Lah saya datengin namanya Komdak situ mana gitu tempatnya. Iya terang dong, saya disenengin karena datang sendiri, nggak usah disuruh. Ngamuk saya sama polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah tuh. Kalau nggak percaya pergi dah, masih di bawah katanya apanya tuh? Apa? Nah itu. Jangan ya main-main sama saya, karena saya memang benar datang, bukannya asal ngomong doang. Saya bela. Kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu udah polwan. Pada nggak bisa ngomong. Kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan sama laki. Enggak, aku bilang. Sana. Anak perempuannya pisahkan. Kalau terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu Bintang? Saya udah ngomong waktu itu loh, waktu zaman Kuda Tuli. Terus kalian mau apa? Iya, malah saya terus ya ini kan kayaknya saya ketangkep gitu kan. Iya, masuk penjara. Kalau ikan masuk ke bubu, iya terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal nggak ada panggilan tuh. Saya yang datang ke sono, saya nggak minta. Lora anak orang enak aja, belum ada kejadian apa-apa loh. Besoknya baru Kuda Tuli. Terus alasannya untuk mengamankan gile. Aku bilang mengamankan apa? Yang nggak ditaruh dong di bawah itu. Makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti, tahu nggak? Iya dong. Hanya mau mejang-mejeng. Ketua DPR. Iya, saya bilang sama Mbak Puan, kamu, dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong. Kalau ini nggak bisa ngomong, buat apa lo jadi politisi? Itu. Iya, saya berani bener. Coba, gila, masuklah gua ke entah apa sih namanya ke bawah tuh.
Jadi apa ya, nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh, tapi dijadiin satu gitu, gile juga aku pikir loh. Gitu kok ini saya bilang sama Pak Lauli, penjara kita tuh benernya gimana toh yo? Iya, saya udah ke penjara anak-anak tuh di mana ya? Tangerang ya. Udah, yang perempuan tuh di mana tuh? Iya toh? Udah aku. Coba kamu siapa yang udah? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Nah, benar. Iya, angkat tangan tuh gini, Bu. Betul, supaya oh benar, masa gini. Itu buat saya keraguan. Karena apa? Iya, kalau kamu mau jadi aja tapi nggak ngurusi rakyatmu, nggak apa gitu, nggak bisa apa nyari, bisa orang miskin segala. Ini saya udah bilang tok, nanti visi misi kita itu ya loh, itu bunyi negara loh. Iya, yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh. Jadi termasuk nih kalian. Masa enggak coba? Gimana sih aku suka, emangnya dipikir aku nggak pernah lihat gitu. Aduh, saya ngurus orang ya ada. Kalau nggak percaya boleh lihat. Dia jadi tukang kebun saya. Suka maaf, namanya tuh Pak Mahfud. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ini kan Pak Mahfud ini Pak Mahmud, iya toh, sama toh, iya. Jadi aku suka minta maaf ya, karena memang namanya Pak Mahfud. Jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya. Tiba-tiba dia sakit. Coba, ini kehidupan. Aku kan nanya, kok di rumah saya ada musola? Kok dia tidur di situ ya? Ya saya nanya, kenapa kok dia? Karena diusir sama istrinya. Keren, aku bilang. Aku pikirnya gitu toh, berarti mungkin dia selingkuh atau apa. Terus aku panggil anaknya ada laki ada perempuan. Terus apa coba? Akhirnya dari teman-temannya kan ada berapa? Saya dibilangin, ibu tuh kebalik, bukan dia yang selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya, suaminya dibuang. Keren nggak? Halo, itu, lah bener nggak? Aku pikir, yang bener dong. Akhirnya apa? Dia mau stroke. Saya urusin sampai hari ini. Saya suruh tinggal ada tempat saya kasihin dokter, saya kasihin apa? What's that? Kemanusiaan, tahu nggak? Karena nggak ada yang ngurusin. Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini? Kalau kamu pergi ke bawah banyak, hanya nggak mau turun ke bawah, tahu nggak? Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Gimana aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Kalau saya bohong boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya, ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out. Out 2 kali, out 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Enggak.
Masa nggak melihat? Tanya Mbak Risma nih, dia izin tadi ada di mana? Tuh. Kapan itu aku telepon? Bu, saya nggak bisa hadir, saya ada di Kerinci. Yalah, pergilah naik Kerinci sana. Loh iya loh. Saya sama dia TikToknya enak banget. Karena apa? Benar. Saya lihat di TV. Gitu. Kapan tuh udah saya omongin. Iya, ada bapak-bapak. Dia ada di TV apa saya nggak tahu. Masa tidur di kandang kambing. Gila, aku bilang. Hah? Ini republikku. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kemana manusia yang lain ya Pak? Hah? Yang sudah malu ya, yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya, harta benda dan lain sebagainya, tidak lupa sama orang yang kayak gini-gini. Hah? Kemana nuranimu? Hah? Coba mikir. Saya nggak pernah anti kalau kalian mau kaya boleh, tapi please dong lihat juga orang lain dong. Masih kayak gitu loh. Di kandang kambing itu bukannya saya ngelihat, maksudnya itu ada di TV loh Pak Ahok. Saya kan suka cetak berita. Gimana ya? Kalau kita aja masih gituan aja dibuang, nggak diperhatiin. Ayo, kalau saya nanya nanti kapan-kapan sama Ibu Aririn, kalau nggak bisa jawab, berapakah banyaknya anak yatim piatu? Kalau nggak bisa jawab, itu apa? Hah? Ya dong, pikirin dong. Itu kan yang namanya apa? Generasi baru bangsa loh. Kan saya suka nanya, kalau saya nih sama ini saya. Apa namanya pembantu segala, saya selalu nanya, saya nggak bisa memberikan kamu lebih dari apa yang saya bisa berikan, tapi buat kamu cukup apa enggak? Cukup Bu, tolonglah kamu ngomong apa yang membuat kamu cukup. Ibu itu memberikan beras itulah yang paling utama bagi kami. Biar umpamanya nggak ada uang, tapi ada beras. Oh kayak begitu ya. Ini benar. Kalau kamu nggak percaya, boleh tanya. Apa itu? Kemanusiaan. Anak buah saya kalau ditanya, itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala, aku apa bilang, kok nggak bosan-bosan ya? Tapi saya tidak memberikan kemewahan, tapi saya memberikan ketentraman. Kalau kamu nggak kuat sama saya, nggak apa-apa, keluar. Sampai hari ini nggak ada. Mana dia? Si itu ada, si Mbah. Jadi ada nih pengawal saya. Itu terus setelah saya nggak lagi di istana, dia nggak tahu kenapa bilang, saya suruh ini generasi berikutnya, saya suruh manggil Mbah. Dia sampai hari ini masih tetap setia pada saya. Kenapa? Simba ribut karena dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu. Karena apa? Saya merasa tentram. Kalau kamu nggak tahan keluar aja. Nggak ngapain aku keluar. Manggilnya aja sampai sekarang masih Putri. Ngapain Tri aku keluar? Orang dibikinin BPJS, lalu kemarin kakinya kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang, dioperasi ya? Enggak, takut. Akhirnya saya bilang, lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, perintah saya, kamu mesti operasi kaki. Siap. Bener, mau dioperasi. Wah, sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita pasti menang!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ma anta talibuhu minna. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bagaimana kami tidak berdoa kepadamu ya Allah, walaupun kami banyak dosa, sedang Engkau senantiasa memberikan karunia-Mu kepada hamba-Hamba-Mu walaupun dia seorang pendosa. Karena itu, jika Engkau ampuni kami, maka itu karena Engkau Sang Maha Penyayang. Namun jika Engkau tolak kami, kepada siapa kami berharap selain kepadamu? Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pemurah, kuatkanlah hati dan langkah kami dalam menjalani perjuangan ini. Berikan kami kesabaran dan keteguhan iman untuk menghadapi setiap ujian dan rintangan yang datang. Jadikanlah usaha kami sebagai bentuk ibadah yang Engkau ridhoi. Lapangkanlah dada kami, terangilah jalan kami dengan petunjuk-Mu, dan jadikanlah setiap langkah perjuangan ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk rakyat dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan tutup acara pada siang hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Untuk itu kami undang hadirin berdiri. Hadirin yang terhormat, demikian keseluruhan acara pengumuman bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah perjuangan gelombang ketiga. Saya Jojor Manalu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan seluruh hadirin yang telah mengikuti acara dengan hikmat. Terima kasih kepada seluruh fungsionaris DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, kader, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seluruh Indonesia yang telah mengikuti jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang terhormat, bersama-sama kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta Bapak Prananda Prabowo, Bapak Pramono Anung, dan seluruh rombongan yang akan meninggalkan ruangan acara. Sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri.
Merdeka bersama mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bung Karno. Mereka pahlawanku. Sebagai ketua umum dari partai yang memiliki sejarah panjang, Megawati terus mengingatkan seluruh kader dan simpatisannya untuk solid dan setia pada rakyat yang menjadi sumber dan tujuan perjuangan. Hidupku ini adalah hidup untuk tanah air dan bangsa. Dan bagi mereka yang masih membutuhkan untuk kita bisa membuat kesejahteraan rakyat. Sampaikan kepada mereka dengan kepala yang tegak bahwa kita tetap adalah bagian dari suka duka rakyat Indonesia. Merdeka bersama mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tadi kami laporkan kepada beliau bahwa dekorasi terkait dengan pohon ini bersifat permanen. Karena salah satu karakter kepemimpinan dari Ibu Mega yang sangat kuat, selain keteguhan di dalam ideologi dan jalan konstitusi serta demokrasi, juga kepemimpinan biopolitik, kepemimpinan yang menggelorakan semangat cinta tanah air, cinta alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan ini lengkap juga kalau di sebelah kanan kita adalah pesan-pesan kebenaran. Maka pesan-pesan kebenaran ini menatap Indonesia kini dan masa yang akan datang, termasuk kebenaran dalam sejarah. Jadi sangat lengkap. Juga Mas Prananda Prabowo, Ketua DPP dan sekaligus Kepala Situation Room, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Prananda ini juga merancang suatu sistem komunikasi termasuk untuk pilkada. Hadir juga Mas Pramono Anung Wibowo, Sekjen Senior dan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau ini punya kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Maka tahan di dalam segala medan juang. Di sini hadir juga Mbak Bintang, Menteri kita, mana kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Risma, mohon izin Ibu, terus memperkuat akar rumput rakyat Marhen di Jawa Timur saat ini. Jadi mohon pamit. Kemudian Pak Lauli, kami tetap menyebut Mas Menteri sebagai sosok yang memang membangun prestasi. Kalau Mas Menteri masih ada, nggak akan kejadian pelanggaran konstitusi seperti saat ini. Juga Pak Abdullah Aswar Anas mohon izin. Rekan-rekan DPP, DPD, DPC, ranting dan anak ranting serta satgas partai yang mengikuti secara daring. Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk yang mengikuti secara daring. Rekan-rekan pers, hadirin sekalian. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri
dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit, kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca dedication of life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jen Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98, bukan hanya Adian Napitupulu, tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau. Sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke PDI Perjuangan. Ini dialektika dalam politik. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota mohon dapat dilihat di tayangan berikut ini. %, Gerindra 6,1%, PKB 5,1%, Demokrat 4%, P3 3,7%,
PAN 3,3%, Nasdem 3,3%, Hanura 1,5%, PKS 1,4%, Perindo 1,3%, Gelora 0,3%, Partai Aceh 0,3%, PKN 0,2%, PBB 0,2%, PSI 0,2%, PNA 0,1%, sedangkan dari kalangan non-partai sebanyak 13,8%. Ini menunjukkan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan seluruh partai politik. Sedangkan dari 60 daerah yang diumumkan hari ini, pertama, dari 6 provinsi yang diumumkan, terdapat 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari internal PDI Perjuangan. Kedua, dari 38 kabupaten dan 16 kota, terdapat 30 calon kepala daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai 29. Jadi saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini. Terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya tuh loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Terus apa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan
Selalu harus begini loh. Saya tuh nggak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Kok bisa ya? Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan, partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024.
Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya, Megawati akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah jagoan PDIP pada Senin pukul 1 siang nanti. Terpantau saat ini para kader PDIP sudah merapat ke DPP PDIP termasuk Megawati untuk mengikuti jalannya pengumuman tersebut. Dengan mengenakan seragam PDIP, para kader tersebut melakukan prosesi administrasi. Sementara itu sejauh ini Anies belum terlihat di kantor DPP PDIP. Oh, ngelampung, ya, ngelampung, Pak. Ini Megawati. Muternya jauh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus. Kehadiran Anies ke kantor DPP PDIP ini terkait dengan pencalonan di Pilkada 2024. Beredar kabar bahwa Anies akan diusung bersama Rano Karno untuk maju Pilkada Jakarta. Sebelum Anies berangkat ke kantor DPP PDIP, beredar foto dirinya yang memakai batik tenun warna merah sedang meminta doa restu pada sang ibu Aliyah Rashid Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu Ibunda Anies menengadahkan tangan dan berdoa agar sang putra diberi kelancaran dalam menjalankan semua amanah. Disebutkan bahwa Anies tidak menjadi kader Partai Banteng tersebut meski diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Adapun sebelumnya saat hadir di kantor Partai Buruh pada Minggu 25 Agustus, Anies mengatakan bahwa dirinya tengah menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat ditanya mengenai peluang bergabung sebagai kader PDIP, Anies memilih bersikap terbuka. Mantan Mendikbud RI ini mengaku akan mempelajari ideologi partai tersebut, terutama melalui buku-buku Presiden Soekarno yang didapatkannya saat bersilaturahmi ke DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu. Kemudian saat ditemui awak media, selesai Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan pada Minggu malam, Anies mengatakan akan ada kejutan. Anies mengatakan semuanya masih berproses. Adapun Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Buruh terkait pencalonannya di DKI Jakarta. Meski begitu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap agar ada partai besar yang mengusung Anies sebagai Cagup Jakarta. Pasalnya, Partai Buruh tak bisa mengusung Anies imbas perolehan suara yang kurang di Pileg DPRD Jakarta 2024.
Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan MK yang dimuat dalam revisi PKPU nomor 8 tahun 2024, untuk mengusung pasangan calon, partai atau koalisi partai harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. Rencananya,